Hari ini kita harus menggulingkan tirani direktur. Pulihkan kebebasan. Gulingkan tirani, pulihkan kebebasan. Aku penguasa agung dunia bawah tanah. Saya Dihu Gembong dunia bawah. Bos Balai Harimau Putih. Hanya membunuh 3 orang. Namun Ye Feng, binatang buas ini, benar-benar menyetrumku dalam waktu 3 tahun. 32 kali. Hari ini aku akan membuatnya membayar darah dengan darah. Tepat sekali. Aku adalah nomor 1 di peringkat pembunuh. Musuh 10.000 pria pembunuh nomor 1. Musuh 10.000 pria. Namun aku hanya diizinkan membersihkan toilet. Rasa sakit yang diderita hari ini pasti akan dibayar 100 kali lipat. Betapa patuhnya mereka. Tidak ada satupun yang melarikan diri. Ye Feng, jadi bagaimana jika kamu datang? Lihat hari ini, kami memiliki 100 pria yang bersumpah setia. 100 dewa perang tingkat atas penuh. Hari ini kita pasti harus mengeksekusimu, orang gila ini. Di sini. Kami telah menyiapkan kursi kejut listrik. Nanti kami akan mengikatmu di atasnya. Dan membiarkanmu merasakan rasa inkontinensia. Jika kamu punya nyali, jangan lari hari ini. Hari ini, kami dewa dari Institut Surgawi pasti akan mengirimmu ke neraka. Lari. Pergi ke neraka. Darah Dewa Perang Bintang 7. Benar-benar sangat kuat. Siapa lagi di antara kalian ingin mendonorkan darah kepada direktur ini secara gratis? Direktur gila. Direktur gila lagi. Itu semua Nan Bantian yang menyesatkan kami. Aku musuh 10.000 pria. Akan selamanya menjadi budak paling setia direktur. Saya Zi Dihu. Selamanya melayani sebagai pelayan setia direktur. Ini adalah dekret suci Balai 5 Berkat. Aku ingin mempersembahkannya kepadamu. Cincin ini adalah cincin suci perkumpulan 7 pembunuh kami. Direktur, ini adalah milisi Semenanjung. Jimat harimau pasukan jubah hitam. Direktur, ini adalah milik kami. Kamar dagang Sanjian. Kartu hitam Kaisar Suci Global. Aku juga punya satu. Saya Jenderal Bintang 3 Ding Hongxiu. Di sini untuk menangkap penjahat perang nomor 1 Dacia, Dewa Iblis Hitam, dan membawanya ke pengadilan. Dewa Iblis Hitam yang membantai 10 kota sendirian. Ditangani oleh seorang wanita. Masih dan pengawal Ding Hongxiu. Apakah dia juga dipukuli sampai menjadi pasing jiwa? Setelah ditangkap, dia mengalami beberapa masalah mental. Atasan saya secara khusus mempercayakan saya untuk menempatkannya di sini. Wanita ini terlihat tidak asing. Siapa Ye Feng? Ini aku. Ye Feng, dengarkan baik-baik. Saya Ding Hongxiu, Jenderal Bintang 3 Dacia. 7 hari dari sekarang, saya akan mengadakan pernikahan dengan Anda di Hotel Jinbihui Huang. Saya berharap Anda hadir tepat waktu. Mengadakan pernikahan. Bukan berarti atasan menyukaimu. Pernikahan denganmu hanyalah formalitas. Jika bukan karena kontrak pernikahan ini, Anda bahkan tidak akan bisa melihat penampilan Tuan. Ya Ye Feng, selama penangkapan Dewa Iblis Hitam ini, saya benar-benar menyadari pria seperti apa yang saya kagumi. Oleh karena itu yang bisa saya lakukan hanyalah menyelesaikan formalitas belaka. Namun bagi Anda, ini sudah merupakan kehormatan besar. Lalu siapa yang kau kagumi? Di atas 10.000 orang, orang yang menenangkan Baichuan sendirian. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Saya Ding Hongxiu. Meskipun hari ini hanya seorang jenderal bintang 3, saya telah memberikan jasa yang berjasa dengan menangkap Dewa Iblis Hitam. Dalam beberapa hari, saya secara pribadi akan dianugerahi promosi menjadi jenderal bintang 4. Pada saat itu, salah satu dari 3 dewa perang berwajah dingin, akan secara pribadi menganugerahkan kehormatan itu kepada saya. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi juga akan hadir secara pribadi. Setelah saya menjadi jenderal bintang 4, jarak antara dia dan saya akan semakin pendek. Dan Anda
Hanyalah gumpalan lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Apakah kau yakin? Kau sudah jelas melihat seperti apa ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Terlihat. Beraninya Anda menurut Anda, siapa ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Bagaimana mungkin penampilan aslinya dapat dengan mudah terlihat? Saya Ding Hongxiu, adalah putri kesayangan surga. Dan pada waktunya, saya pasti akan menjadi pasangan yang layak baginya. Saya akan tetap suci untuknya. Saya menasihati Anda, jangan menyimpan pikiran yang tidak pantas terhadap saya. Lepaskan. Jangan sentuh atasan dengan tangan kotormu. Setelah pernikahanmu selesai, jenderal akan memberimu sejumlah uang. Segera bercerai. Anda memiliki penyakit mental. Anda pasti sangat membutuhkan uang, bukan? Wah, berapa banyak uang yang bisa kau berikan padaku? 1 miliar. Untuk mencegahku memiliki pikiran yang tidak pantas. Untuk menjaga diriku tetap suci, untuk ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ding Hongxiu, kau gila. Atau akulah yang gila. Yang mulia, saya telah untuk Anda menemukan seorang wanita dengan tubuh yin ekstrem yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Udah grup Bai mengejar Roland begitu lama, dan Anda tidak setuju. Sekarang, Anda ingin menikahkannya dengan orang melarat. Saya juga tidak setuju. Baik Anda setuju atau tidak, Anda harus setuju. Masalah ini bukan urusan Anda. Anda, ayah, karena ada kontrak pernikahan. Membubarkannya secara terburu-buru tentu saja tidak pantas. Bagaimana kalau kita memberinya sejumlah uang dan mengusirnya? Beri dia uang. Jika dia punya rasa malu, dia tidak akan berani melangkah masuk ke pintu keluarga Shui kami. Paman Shui, Bibi Shui, Nona Shui. Keponakan Ye, saya minta maaf atas penantiannya. Silakan duduk dengan cepat. Jadi Anda Yifeng, Anda yang ingin menikahi putri saya. Ya. Ayahku pernah mengatur dengan kepala keluarga Shui kontrak pernikahan antara aku dan Shui Ruolan. Jadi kenapa? Jika 4 tahun lalu, ketika keluarga Yi Anda berkembang pesat, pernikahan ini, saya akan menyetujuinya. Tapi sekarang, keluarga Anda sudah menurun. Hanya berdasarkan satu kalimat, satu lembar kertas. Anda pikir Anda bisa mengambil putri keluarga kami? Hentikan, itu sudah cukup. Sama sekali tidak. Lihat saja Anda. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda memiliki penampilan lusuh itu. Anda bahkan tidak bisa memberikan hadiah pertunangan yang layak. Siapa yang memberimu keberanian untuk mencoba menaiki tangga sosial dengan menikahi putri kesayangan keluarga kami? Sekarang segera pergi. Kamu masih bisa menyelamatkan muka untuk dirimu sendiri. Siapa bilang aku tidak punya hadiah pertunangan? Dua barang ini. Yang satu adalah teratai salju Tianshan 1000 tahun dari wilayah barat. Yang satu adalah berlian meteorit. Mutiara Sui musim semai dan musim gugur. Bersinar dengan cahaya malam Xuanli, menghiasi mutiara Sue untuk berfungsi sebagai lampu. Apakah ini benar-benar asli? Harta yang tak ternilai. Mutiara Sui Hou. Ini semua adalah hadiah untuk Roland kami. Ya, Tuan Yi Anda sangat bijaksana. Kita sekarang keluarga. Di masa depan, tolong jangan terlalu boros. Ya, menantu yang baik. Cepat duduk. Mari kita bicara sambil duduk. Pekerjaan apa yang kamu lakukan? direktur rumah sakit. Hanya seorang direktur. Siapa ini? Tuan muda Bai ada di sini. Silakan duduk-duduk. Bai Suhai putra sulung Real Estate Group Bai. Ini adalah kerabat dari pedesaan. Ini tunangan Roland. Yifeng. Di mana bapak ini bekerja? Direktur rumah sakit jiwa surga. Direktur rumah sakit jiwa. Kamu jangan-jangan seorang orang gila sendiri kan? Jika ini bukan rumah ayah mertuaku, mulutmu sudah akan kuhancurkan. Dionchan, tidak ada seorang pun yang berani memukulku Bai Shuhai. Silakan, coba sentuh aku. Berapa banyak jari yang kau punya untuk kusentuh? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Bai. Yifeng, apakah kau akan bertindak gila di rumahku? Lupakan saja. Demi tunanganku, aku akan melepaskannya. Tuan muda Bai, tolong bantu saya melihat, apakah ini asli atau palsu? Palsu. Dan yang ini, Mutiara Sui musim semi dan musim gugur.
Mutiara Sui musim semi dan musim gugur selalu berada di tangan Dewa Perang berwajah dingin, menggunakan manik kaca palsu untuk menipu siapa. Aku tahu itu. Seorang rakyat jelata. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan koleksi berharga Dewa Perang berwajah dingin? Ternyata semuanya palsu. Segera keluar. Pergi sejauh mungkin dari sini. Apakah hadiahnya asli atau palsu? Niatlah yang penting. Diam. Paman, membiarkan pembohong seperti ini menjadi menantumu, di mana martabatmu akan berada. Lagi pula orang gila ini, siapa yang tahu kapan dia akan gila? Orang gila benar-benar pembawa sial. Aku berbeda. Apa yang kubawa untukmu adalah barang-barang yang benar-benar berguna, Undangan. yang dapat meningkatkan status keluarga Shuimu. Ini adalah sesuatu yang sangat kami cari tetapi tidak bisa kami dapatkan. Undangan perjamuan upacara Jenderal Ding. Benar sekali, ini adalah milik Jenderal Ding, undangan upacara penganugerahan medali. Setelah menangkap Dewa Iblis Hitam, hanya bangsawan Dacia yang memenuhi syarat untuk menghadiri upacara ini. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Bai. Dengan satu gerakan, itu adalah harta yang tak ternilai. Hanya sekadar surat undangan. Dan kau sudah segembira ini. Apa yang kamu tahu? Perjamuan seremonial Jenderal Ding secara khusus disetujui oleh Dewan Tinggi. Langxiang Dewa Perang berwajah dingin akan secara pribadi menghadiri perjamuan tingkat atas ini. Jika kita bisa membuat satu koneksi saja, kesulitan yang sedang dihadapi keluarga Shui kita akan mudah diselesaikan. Terlebih lagi di masa depan, nilai kita akan berlipat ganda. Tepat sekali, tidak hanya Dewa Perang berwajah dingin yang akan hadir secara pribadi, bahkan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi yang telah hilang selama 3 tahun dan menduduki peringkat di atas 10.000 orang akan hadir secara pribadi untuk menganugerahkan medali kepada Jenderal Ding. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi juga datang. Maka undangan seperti ini, bukankah nilainya akan? Nilainya tak terhingga. Saat ini para bangsawan Dacia berjuang mati-matian untuk undangan seperti ini. Keluarga Bai saya menghabiskan kekayaan 2 miliar yuan dan hanya berhasil merebut 2 tiket. Tuan Muda Bai, kamu benar-benar baik kepada Roland kami. Terima kasih Tuan Muda Bai. Ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Kita akan segera menjadi keluarga. Mengapa begitu sopan? Ini hanya undangan kan? Aku juga punya. Namun milikku adalah emas hitam. Berhenti membual. Seorang miskin sepertimu memiliki sesuatu yang berkelas tinggi seperti ini. Tidak apa-apa. Jika tunangan ingin menyombongkan diri, berikan saja dia kesempatan. Bagaimana kalau begini? Kau keluarkan undangan emas hitammu dan tunjukkan padaku. Jika kau bisa mengeluarkannya, aku akan segera pergi dan menghilang. Kalau begitu kau bisa pergi sekarang. Ini adalah undangan emas hitam asli. Sebuah undangan emas hitam. Satu kartu bernilai 1 miliar yuan. Bahkan jika kau menjual rumah sakit jiwa itu tidak akan bernilai 1 miliar yuan. Baru saja, kamu menipu kami dengan hadiah pertunangan palsu. Sekarang, kamu menipu kami lagi dengan undangan palsu. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin kami membawa undangan palsu ini dan membuat diri kami menjadi bahan tertawaan? Cukup, Tuan Muda Bai. Tolong ambil kembali undangannya. Pernikahan antara Roland dan Yi Feng sudah diputuskan sejak lama. Itu tidak akan berubah. Saya minta maaf, silakan pergi. Baiklah. Kau tidak mau undangan yang asli. Ambil saja ini. Undangan palsu. Dan masuk ke perjamuan. Ayo pergi. Tuan Muda Bai, Tuan Muda Bai tolong tetap di sini. Roland, bawa Ye Feng ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Jika diperlukan perawatan, jangan pelit dengan uang. Paman Sui, aku baik-baik saja. Jangan biarkan niat baik ayah sia-sia. King Lord bersedia mempersembahkan kepada Jenderal Ding sepasang giok Buddha hijau dan 1000 mu properti. Selamat kepada Jenderal Ding. Saya berterima kasih atas kebaikan semua orang. Saya Ding Hongxiu, juga mengandalkan rahmat yang mulia ilahi. Ye Feng dari Rumah Sakit Jiwa Surga mengirimkan surat cerai, mendoakan Jenderal Ding agar keinginannya terpenuhi dan bersatu dengan Yang Mulia Ilahi. Yi Feng, apa yang kau katakan? Dari mana datangnya orang gila ini? Beraninya dia bertindak gila di upacara penganugerahan ini yang dihadiri oleh banyak pejabat tinggi. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Yi Feng, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Jenderal Ding memberimu kehormatan, sebuah pernikahan. Namun kamu justru datang hari ini untuk mempermalukannya. Penjaga, seret dia keluar untukku dan gantung dia di tembok kota selama 3 hari 3 malam. Tunggu, Tuan. Pemenuhan kontrak pernikahan saya dengannya hanyalah untuk kakak saya. Permintaan terakhir. Mengapa repot-repot berdebat dengan pasien gangguan jiwa? Pria ini sangat biasa-biasa saja. Jenderal Ding benar-benar berani memiliki kontrak pernikahan dengannya. Dan dia bahkan berani datang untuk membatalkan pernikahan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Yang Mulia Ilahi akan segera tiba. Dia menyebabkan Jenderal Ding kehilangan muka. Jenderal Ding justru memilih untuk tidak mempermasalahkannya.
Sungguh kemurahan hati yang luar biasa. Benar-benar sikap seorang jenderal besar. Bukankah ini orang gila dari kemarin yang pergi ke keluarga Shui dengan hadiah pertunangan palsu? Aku tidak menyangka dia benar-benar menyelinap masuk hari ini. Jenderal Ding. Orang ini memalsukan surat undangan palsu, menggunakan manik-manik kece untuk meniru koleksi berharga jenderal berwajah dingin. Kejahatannya pantas dihukum mati. Ye Feng, saya tahu mengapa Anda mengacaukan upacara penobatan. Itu karena Anda ingin menarik perhatian saya. Tapi saya harus memberitahu Anda, kegigihan Anda tidak berarti. Fakta bahwa saya mengadakan upacara dengan Anda sudah menjadi kehormatan tertinggi Anda. Jika Anda tetap diam hari ini, mungkin saya akan mengasihani Anda dan memberi Anda kesempatan. Dan kesempatan ini mungkin adalah satu-satunya waktu dalam hidup Anda. Anda bisa dekat dengan yang berkuasa dan bangsawan. Yang perkasa dan mulia, setiap orang di sini. Di mataku, tidak lebih dari sampah tak berguna. Jenderal mungkin mentolerirmu berkali-kali, tapi aku sama sekali melarangmu untuk menghina jenderal. Aku harus membunuhmu. Pada upacara penganugerahan, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain bertindak lancang? Siang Lei memohon izin, bersedia menyingkirkan bajingan ini untuk jenderal. Jenderal Ding, aku sangat menyesal. Yi Feng, dia juga tunanganku. Dia punya masalah mental. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Tolong jangan salahkan dia. Yi Feng, kau cepat berlutut dan memohon belas kasihan Jenderal Ding. Anda pasti nona sulung dari keluarga Shui. Tidak heran Ye Feng berani membuat keributan di upacara penobatan. Jadi dia berhasil menikah dengan keluarga Shui. Namun saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Pria ini berpandangan sempit. Anda harus berdoa untuk keberuntungan Anda sendiri. Ding Hongxiu juga memiliki kontrak pernikahan. Setidaknya Sui Ruolan menepati janjinya, sementara Anda menghabiskan seluruh hari Anda memikirkan memanjat dahan yang lebih tinggi. Ketika dibandingkan, perbedaan karakter langsung terlihat. Dengan perilaku seperti itu, beraninya Anda menerima kehormatan nasional. Lancang jenderal menganggapmu orang yang sakit jiwa dan memilih untuk tidak berdebat denganmu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengkritik jenderal? Ye Feng, saya tahu Anda merasa dendam. Bagaimanapun di dunia ini, bangsawan dan biasa-biasa saja secara inheren adalah dua kelas yang sangat berbeda. Anda tidak akan pernah bisa melewati celah itu. Saya adalah jenderal wanita terkemuka Dacia. Sekarang Dewa Perang berwajah dingin, salah satu dari 3 Dewa Perang Agung, akan secara pribadi menganugerahkan kehormatan itu kepada saya. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, yang berdiri di atas 10.000 orang, akan secara pribadi menghadiri acara tersebut. Ini juga demi saya, dan Anda hanyalah seekor anjing liar yang ingin dipukuli orang, hanya karena mencoba masuk pintu. Bahkan jika saya benar-benar menjadi istri Anda, kita tidak akan bisa hidup bersama. Jenderal Ding, ingatlah kata-kata Anda. Di masa depan pastikan Anda tidak pernah berlutut dan memohon kepada saya. Kamu orang sakit jiwa. Apakah kamu lupa minum obat sebelum pergi hari ini? Jenderal berlutut padamu. Apakah kamu layak untuk itu? Adalah normal bagi orang yang sakit jiwa untuk bertindak gila. Tidak perlu memikirkannya. Interaksi saya dengannya paling banyak akan berakhir dengan itu hanya keinginan terakhir kakak saya. Saya Ding Hongxiu. Secara alami adalah wanita yang mulia ilahi. Wanita yang mulia ilahi. Secara alami harus memiliki pikiran yang luas untuk dunia. Saya tidak bisa mentolerir karakter rendahan seperti itu. Ding Hongxiu, apakah Anda benar-benar ingin melayani di sisi saya? Saya adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Beritahu Deng Seng, promosi itu Ding Hongxiu tidak layak. Juga beritahu Jenderal Leng, saya pikir orang ini gila. Atau mungkin menderita kegilaan. Ye Feng, beraninya kau meniru ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Apakah kau tidak takut seluruh klanmu dimusnahkan? Apakah kau tidak memikirkan keluarga Shui? Yi Feng berhenti bercanda. Turun sekarang bersujud dan minta maaf. Mungkin masih ada kesempatan. Dewa Perang berwajah dingin tiba. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang. 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 Yi Feng saat melihat Dewa Perang. Mengapa kamu tidak berlutut? Ye Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kita memiliki pertunangan sebelumnya, saya tidak akan berani menyentuh Anda, berani menghujat Dewa Perang dan rakyatnya. Saya akan mengeksekusi Anda sekarang juga. Yi Feng, cepat berlutut. Bangun. Yang mulia ilahi. Tuan Yi yang terhormat. Dewa Perang benar-benar mengenal Yi Feng. Mungkinkah Yi Feng memiliki beberapa identitas yang luar biasa? Keluarga Yi seharusnya tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Tuan berwajah dingin. Mengapa Anda memanggilnya Tuan Ye? Dia hanyalah seorang orang gila yang mencoba
untuk mendapatkan simpati. Kurang ajar. Tuan Yi menyelamatkan hidupku. Dia telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Ding Hongxiu, apakah kamu tahu apa arti penganugerahan kehormatan hari ini? Seorang jenderal bintang 3 Dacia. Setiap perkataan dan tindakan mewakili martabat militer Dacia. Seorang jenderal bintang 4 Dacia selanjutnya memengaruhi takdir Dacia. Ding Hongxiu dalam kesempatan yang hikmat seperti ini, kamu mengancam akan membunuh tunanganmu sendiri. Bagaimana perilaku seperti itu dapat melayakkanmu untuk menerima gelar dan kehormatan Dacia? Dewa Perang Jenderal Ding dia, karena Yi Feng memprovokasi masalah, cukup. Jadi dia menahan diri. Ding Hongxiu, promosimu juga tidak pantas berdasarkan kebajikanmu. Kamu harus serius mempertimbangkan bagaimana menjadi teladan bagi ribuan orang. Bawahan ini memang ceroboh. Saya dengar Yang Mulia Ilahi ada di Yuncheng hari ini. Ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi memang ada di Yuncheng hari ini. Jika Anda bisa mendapatkan pengampunannya, masalah hari ini mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Jenderal rendahan ini tahu perilaku saya memalukan. Dan saya tidak punya muka untuk bertemu Yang Mulia Ilahi. Tapi saya sudah lama mengagumi Yang Mulia Ilahi. Jika Yang Mulia Ilahi bisa muncul, jika Hongxiu bisa melihat sekilas kehadiran agung Yang Mulia Ilahi, saya akan merasa tenang. Ding Hongxi, jika Anda memohon kepada saya sekarang, mungkin saya masih bisa memberi Anda kesempatan. Saya sudah bersama Anda. Sudah sangat jelas. Yang saya kagumi adalah ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi. Namun Anda masih berangan-angan. Saya berjanji kepada Tuan berwajah dingin bahwa saya akan mengembangkan sifat dan memelihara kebajikan saya. Tapi itu tidak berarti bahwa saya akan menjadi istri Anda. Yang Mulia Ilahi tepat di depan matamu. Namun kamu gagal mengenalinya. Ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi melindungi Dacia kita selama 10 tahun perdamaian. Sangatlah normal untuk merindukan Yang Mulia Ilahi. Namun sebagai seorang jenderal, seseorang tidak boleh mengingkari janji atau pelin-pelan. Ding Hongxiu, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik nanti untuk perjamuan pertunangan 7 hari dari sekarang. Jangan ingkari janjimu lagi dan mengecewakanku. Ya, Apa perjamuan upacara Jenderal Ding gagal? Yi Feng ini tamat. Keluarga Ding adalah klan kerajaan Dacia. Dengan generasi jenderal, menteri, raja, dan bangsawan, keluarga Ding sedang menunggu promosi Jenderal Ding. Aku tidak menyangka dia akan merusak perjamuan promosi Jenderal Ding. Itu sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga Ding. Dia pasti akan mati. Hanya masalah waktu. Yi Feng didukung oleh Jenderal Lang, dan dia masih bisa menjadi menantu keluarga Deng. Dia juga tidak mudah dihadapi. Dewa Perang berwajah dingin akan segera kembali ke wilayah utara. Bagaimana dia masih bisa peduli pada Yi Feng? Belalang ini, bantuan yang diberikan di medan perang, sudah terbayar di perjamuan hari ini. Yi Feng, aku menyatakan hari ini, perkumpulan King Longku akan selamanya menjadi musuhmu, Yi Feng. Benar sekali, Real Estate Group bayi saya tidak akan pernah hidup berdampingan dengan Yi Feng. Sekumpulan anjing idiot. Ayo pergi Ruolan. Kita bisa pergi mendaftarkan pernikahan kita sekarang. Yi Feng, siapa yang mau pergi mendaftarkan pernikahan kita denganmu? Apakah kau pikir aku ingin membantu orang bodoh ini bicara? Tindakan cerobohmu sudah membawa keluarga Shui kita berapa banyak masalah. Apakah kau tahu, ayahku mengasihanimu, tapi bencana yang kau sebabkan kali ini benar-benar terlalu besar. Ada 10 juta di kartu ini. Ambil uang ini untuk mengobati penyakitmu dengan benar. Lalu sewa rumah di tempat lain. Tinggalkan tempat ini, dan jangan pernah kembali. Bukankah ini yang mulia Tuan? Ada apa, Yi Feng? Katakan padaku di mana kau tidak gila. Namun kau bersikeras datang ke perjamuan upacara Jenderal Ding untuk bertingkah gila. Sekarang kau sudah melakukannya. Kau sekarang masuk daftar hitam oleh tokoh-tokoh kuat Xinjiang. Seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Apakah kau masih berani mengganggu rualan kami? Apakah kalian semua bahkan pantas disebut tokoh-tokoh kuat? Waktumu untuk menangis akan tiba. Kau hampir membawa bencana bagi keluarga Sui hari ini, menyebabkan kehancuran seluruh klan kami. Bagaimana kau masih bisa berpikir untuk menjadi menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Sui? Yi Feng, kau telah menyinggung tokoh-tokoh kuat Yunchang. Anda direktur rumah sakit jiwa. Sepertinya mereka tidak bisa terus bertahan. Keluarga Shui saya mengasihani Anda. Memberi Anda 10 juta sudah merupakan pemberian. Sedikit rasa hormat terakhir. Jika Anda memiliki sedikit saja naluri untuk menyelamatkan diri, jangan lagi menyebabkan kami masalah. Kami tidak sanggup terlibat dalam kekacauan ini. 10 juta. 10 juta cukup untuk membeli nyawamu. Orang gila, pernahkah kau melihat uang sebanyak ini dalam hidupmu? Ambil uangnya dan ingat. Ruolan, orang tuamu pasti sangat mengkhawatirkanmu. Aku akan mengantarmu pulang.
Yi Feng, jaga dirimu baik-baik. Dari kartu Sign of Rain kamar dagang Sanjian. Transfer 1 miliar ke keluarga Sui. Ya Ketua, dana sudah ditransfer. Atas nama Anda di hotel terbesar Yongchang. Kepemilikan Istana Buckingham. Sudah ditransfer atas nama Anda. Kamar pribadi di istana Buckingham. Yi Feng, kau pecundang tidak berguna. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Kau hampir membawa keluarga Shui kami ke hancuran total. Jika bukan karena Tuan Muda Bai, keluarga kami akan hancur sekarang. Masalahnya sudah selesai sekarang. Keponakan Yi yang terhormat, silakan duduk cepat. Duduklah Yi Feng, bukankah kami sudah memberi Anda 10 juta? Kenapa tidak memakainya untuk mengobati penyakit Anda? Bagaimana Anda masih berani muncul di sini? Saya bisa menyelesaikan krisis keluarga Sui. Anda punya cara. Kamar dagang Sanjiang sudah menyuntikkan 1 miliar ke keluarga Shui. Tuan Muda Bai bahkan berhasil mengundang CEO Wang. Proyek 3 miliar yuan kamar dagang Sanjiang akan diberikan kepada keluarga Shui. Kami tidak lagi membutuhkan bantuan. Saya yang mentransfer 1 miliar itu. Kau pandai sekali membual. Kau hanya seorang direktur rumah sakit jiwa yang bobrok. Bahkan jika kau menjual seluruh keluargamu, bisakah kau mengumpulkan 1 miliar? Akan ku beritahu. 1 miliar ini disediakan oleh kamar dagang Sanjiang sebagai bentuk hormat kepada Tuan Muda Bai untuk membiayai keluarga Shui kami. Yi Feng, berhentilah bertingkah gila. Anda tidak lebih dari seorang pasien jiwa. Kebajikan atau kemampuan apa yang Anda miliki? Koneksi Tuan Muda Bai. Anda seharusnya pada perjamuan promosi sudah menyaksikannya. Keluarga Bai kami luas dan berkuasa. Apa itu 1 miliar? Namun aku sebenarnya bisa memahami Yi Feng. Lagi pula dia sekarang telah menyinggung semua tokoh kuat di kota dan sekarang menjadi anjing liar. Selain memohon kepada keluarga Suimu untuk menerimanya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain dan tidak ada tempat tujuan. Cepatlah, ambil 10 juta yang diberikan Roland kepadamu dan enyahlah. 10 juta dari Roland itu. Saya belum menyentuh 1 sen pun. Itu masih milik keluarga Sui Anda. Sutradara Yi cukup kaya. Dia bahkan tidak peduli 10 juta. Mungkinkah tempat termewah di Yunchang ini, Istana Buckingham adalah milikmu? Istana Buckingham ini memang milik saya. Yi Feng, lihatlah hal-hal yang Anda katakan. Siapa yang akan percaya? Yi Feng, kamar dagang Sanjian. CL cabang Yunchang. CL Won akan segera tiba. Istana Buckingham ini adalah aset atas nama kamar dagang Sanjian. Jangan bilang kamar dagang Sanjiang ini juga milikmu. CL Wang Anda akhirnya tiba. Anda sudah tiba. Sui Roland ini memang kecantikan nomor 1 di Yunchang. Dia benar-benar memancarkan cahaya. CEO Wang, silakan duduk di sini. Kami sudah memesankan tempat untuk Anda sejak lama. Roland, cepat kemari. Bersulang untuk CEO Wang. Mama. Nona Sui, kemarilah dan duduk. Saya minta maaf CEO Wang. Kami ada urusan lain di rumah. Kami akan pergi sekarang. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kau anggap apa CEL-ku? Kamar dagang Sanjiangku. CEL Wang. Kita bisa lewati pembicaraan bisnis, tapi jangan sentuh putriku. Keluarga macam apa kalian ini? Apakah kalian bahkan pantas berbicara bisnis dengan kamar dagang Sanjiang-ko? Kecuali kau biarkan kecantikan nomor 1 Yunchang ini tinggal bersamaku selama 3 hari 3 malam. Mungkin setelah itu, aku bisa mengasihani keluarga Shuimu. JL Wang, Roland adalah pacarku. Bisakah Anda menunjukkan sedikit rasa hormat kepadaku? Kau ini siapa? Kau punya pacar secantik itu. Kenapa tidak kau bawa dia lebih awal, agar aku bisa menikmatinya? Jangan lupa, kekayaan dan kejayaan keluarga Baimu. Siapa yang memberikannya padamu? Aku perintahkan kau untuk secara pribadi mengantarnya ke ranjangku. Dan kau akan melayani serta mengawasi dari dekat. Apa kau punya keberatan? Apa kau punya keberatan? Tidak ada keberatan. Tuan Muda Bai Anda. Wang Jian, bagaimana Anda ingin mati? Sekarang yang mana? Makhluk kotor yang melompat keluar. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? C.E. Wang, mohon, tenangkan amarah Anda. Dia hanyalah orang gila. Keponakan Ye, silakan pergi cepat, agar kau tidak mencari masalah. Mau pergi? Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku mati hari ini. Kau berani memukulku. Beritahu saya bagaimana Anda ingin mati. Kau berani membiarkan orang gila merusak reputasi Wang Jian. Tidak ada seorang pun di sini hari ini yang akan pergi.
Chiao Wang adalah ketua kamar dagang Sanjian, dan bawahan kesayangan Xiusan. Ketua Xiusan memiliki 30.000 murid. Anda pasti mati. Keponakan Ye, silakan pergi cepat. Kau tidak mampu memprovokasi kamar dagang Sanjian. Mencoba pergi sekarang. Terlambat. Kamar dagang Sanjiangku memiliki cabang di setiap provinsi Dacia. Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, kau akan diseret kembali dan dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah sekarang. Mungkin aku masih bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Anda ingin saya berlutut? Apakah Anda layak untuk itu? Cepat berlutut. Anda belum pernah berinteraksi dengan masyarakat kelas atas. Apakah Anda tahu tentang kamar dagang Sanjian? Apa yang diwakilinya? Chiao Wang, masalah-masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shui kami. Jika Anda bisa menyukai Roland, itu akan menjadi keberuntungan baiknya. Mama. Keponakan Ye, bagaimana kau bisa memukulnya? Aku sekarang benar-benar tidak berdaya. Pertunangan antara kau dan Roland dengan ini dibatalkan. Belum terlambat bagimu untuk lari sekarang. Orang gila ini bertunangan dengan Roland. Baiklah. Kalau begitu telanjangi istrimu. Lalu berlututlah di hadapanku. Lihat apa yang akan kulakukan pada istrimu. Pernahkah Anda mencoba? Perasaan disetrum di kursi listrik selama 2 jam. Aku memberitahumu. Kau sudah mati. Semua preman masuk sini. Potong kakinya untukku. Aku ingin dia dicincang menjadi pasta daging dan diberikan kepada orang tuanya. Kamar dagang Sanjiang, patuhi perintah saya. Bawa Wang Jian ini dan kirim dia ke rumah sakit jiwa surga. Hadiahi dia dengan 250 sesi terapi kejut listrik. Yi Feng, kegilaan macam apa yang Anda ucapkan sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa memerintah para preman ini? Yi Feng, di saat seperti ini, kau masih mengamuk di sini. Shui Yonggan, ini semua salahmu. Mengapa kau mengasihani Yi Feng? Kau telah membunuh seluruh keluarga kami. Kau orang gila. Kau pikir kau siapa? Bawahan kamar dagang Sanjian hanya mendengarku. Chiao kamar dagang Sanjian. Chiao Wan, hentikan membuang-buang kata. Kami akan segera melumpuhkan keempat anggota tubuhnya dan mengirimkannya kepada orang tuanya. Kartu hitam Kaisar Suci Global Ketua. Melihat kartu ini, seperti melihat ketua sendiri. Segera berlutut. Salam ketua. Bawahan ini gagal mengenali keagungan Anda. Saya baru saja menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda sekarang. Kartu hitam Kaisar Suci Global melambangkan identitas ketua kamar dagang Sanjiang. Kartu ini, bagaimana bisa ada di tangan Yi Feng? Mungkinkah? Apakah Yi Feng benar-benar yang legendaris, ketua kamar dagang Sanjiang? Bagaimana mungkin? Dia hanyalah orang gila. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam Kaisar Suci Global yang mewakili otoritas tertinggi kamar dagang Sanjiang? Kalian semua telah tertipu. Kartu ini palsu. Apa kau pikir aku buta? Kartu hitam Kaisar Suci Global terbuat dari bahan khusus. Bagaimana mungkin itu palsu? Jika kartu itu asli, maka Yi Feng benar-benar ketua kamar dagang Sanjian. Yi Feng ini sebenarnya memiliki identitas yang begitu mulia. Kartu itu asli, tapi ketua kamar dagang Sanjian pasti palsu. Kemarin saya mendengar bawahan saya mengatakan, seseorang diam-diam menyalahgunakan 1 miliar yuan. Jadi itu kau bajingan. Jadi begitu. Saya berlutut kepada kartu hitam Kaisar Suci Global. Bukan dia yang berlutut. Ketua kami Susan pergi ke luar negeri selama 3 tahun untuk memulihkan diri. Kebetulan kartunya hilang dan ditemukan oleh bajingan ini. Dan ditemukan. Lalu mentransfer 1 miliar ke keluarga Shui. Itu tidak benar, Chiao Wang. 1 miliar ini didapatkan karena Tuan Muda Baik membantu kami melobi. Dan begitulah kami mendapatkannya. Kami tidak mencurinya. Tuan Muda Baik katakan sesuatu. Betapa menjengkelkan. Chiao Wang 1 miliar itu dicuri oleh Yi Feng. Tuan Muda Baik, bukan itu yang Anda katakan? Shui Ruolan, saya awalnya berkata, jika Anda menemani saya dengan baik, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Xiao Wan dan Yi Feng menderita penyakit mental. Dia akan mengembalikan kartu itu kepada Anda. Dan keluarga Shui kami akan memberikan kompensasi atas kerugian Anda. Kami salah dalam masalah ini. Mohon maafkan kami dan biarkan kami pergi. Menyamar sebagai ketua kamar dagang Sanjian. Ini masalah serius. Orang gila 1 hari yang lalu. Presiden kamar dagang Sanjiang kami sudah kembali ke Yunchen. Saya akan meneleponnya sekarang. Kami mohon maaf atas masalah ini.
Tidak perlu mengkhawatirkan Ketua Shu. Paman Sui jangan khawatir, saya kebetulan ingin bertemu Susan ini. Saya akan bertanya kepadanya. Bagaimana dia mengelola bawahannya? Yi Feng, apakah Anda mencoba membunuh kami? Halo. Ketua Shu, seseorang membuat masalah di kamar dagang Sanjiang kami. Apel. Dia bahkan menyamar sebagai Anda dan menyalahgunakan 1 miliar. Ini tidak berbeda dengan buang air besar di kepala saya. Selanjutnya di Istana Buckingham, bawahan kami memukuli saya. Saya akan memanggil orang-orang sekarang. Saya ingin melihat seberapa mampunya dia. Mengapa Jenderal Ding ada di sini? Mengapa Anda? Perjamuan pertunangan kita akan segera diadakan. Namun Anda masih membuat masalah. Jika Anda memohon kepada saya bisa membantu Anda kali ini. Tidak perlu. Saya ingin melihat siapa itu yang berani membuat masalah di wilayah saya. Mengapa itu, Direktur? Ketua Anda akhirnya tiba. Ketua, Anda memukul saya. Melihat kartu hitam Kaisar Suci Global sama seperti melihat orangnya sendiri. Aturan kamar dagang Sanjian. Sudahkah Anda melupakannya? Kartu yang dipegang orang gila ini, dia mencurinya. Saya memberikan kartu itu kepada Tuan Ye. Bagaimana mungkin? Dia hanya orang gila. Bagaimana bisa begitu? Saya akan memukulmu sampai kamu sakit jiwa. Ketua, saya salah. Tolong ampuni saya. Ampuni hidup saya. Bawa bosmu dan pergi. Tuan Ding, tolong lihat. Dengan cara saya menangani ini, apakah Anda puas? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Anda adalah tunangan Tuan Muda Ye. Dia adalah nona muda kamar dagang Sanjian. Bagaimana bisa tidak berhubungan? Proyek 30 miliar keluarga Shui. Saya akan segera menandatangani. Apa hubungan Anda dengan Ye Feng? Saya tidak tahu. Tapi Anda salah paham. Saya hanya menepati janji saya. Kontrak 30 miliar. Apakah ini pantas? Paman Sui ini yang pantas Anda dapatkan. Biarkan aku melihat juga. Keponakan Yi yang berbudi luhur sungguh menjanjikan. Kesuksesan apa yang dia miliki? Jelas itu Ketua Ju menghormati Jenderal Ding tanpa jenderal. Jauh dari mendapatkan kontrak ini, dia hanya mengandalkan wanita. Dia hanya seorang pria simpanan. Pria macam apa Yi Feng ini? Ayah, jangan percaya Yi Feng lagi. Itu hanya Jenderal Ding yang mengasihaninya. Itulah mengapa dia membantunya kali ini. Ya, Jenderal Ding juga tidak punya pilihan. Itulah mengapa dia mengadakan pesta pertunangan dengan Yi Feng. Tapi setelah pesta pernikahan selesai, mereka akan segera bercerai. Selamat Jenderal Ding atas pernikahan Anda. Saya berharap kalian berdua memiliki kasih sayang yang mendalam. Dan semoga kalian segera memiliki putra yang mulia. Yi Feng, aku memberitahumu. Kau harus tahu, perbedaan status antara kau dan jenderal. Ada perbedaan yang sangat besar seperti langit dan bumi. Pernikahanmu hanyalah formalitas. Setelah pernikahan selesai, kau akan segera bercerai. Apakah Anda pikir saya benar-benar ingin melalui formalitas ini? Tidak tahu berterima kasih. Silakan suami dan istri maju dan bersujud kepada langit dan bumi. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nenek, pernikahan ini hanya untuk memenuhi permintaan terakhir kakakku. Setelah pernikahan selesai, aku akan segera menceraikannya. Omong kosong, apakah kamu mencoba untuk benar-benar mempermalukan reputasi keluarga kita? Tepat sekali, hidup seekor semut. Berani menikahi seekor Phoenix. Yi Feng, apakah Anda pikir hanya berdasarkan Anda bisa menikahi Jenderal Ding, pergi ke keluarga Ding dan menjadi menantu tunggal? Mimpi saja. Perjamuan pernikahan ini, aku Nyonya Tua akan memutuskan untukmu. Hari ini, aku akan menikahimu dengan tuan muda tertua dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota. Nenek, bagaimana dengan permintaan terakhir kakek?
Keluarga Li mengirimkan seserahan. Sepasang mutiara laut timur. Senilai 60 juta. Kalung hati samudra. Senilai 1 miliar dan 15.000 yuan. Cincin berlian biru 15 karat. Senilai 5 miliar. Sebuah rumah mewah senilai 80 miliar. Jeti ini adalah salah satu keluarga bangsawan ibu kota. Keluarga Li. Mereka memberikan 100 miliar hanya sebagai mahar. Nyonya Besar Ding, apakah Anda puas dengan hadiah pertunangan saya ini? Tuas, tentu saja aku puas. Kalau begitu baiklah, biarkan pernikahan berlanjut. Kau kotor. Bocah rendahan. Cepatlah dan menjauh dari istriku. Hanya orang berstatus rendah. Beraninya Anda menghadapi kekuatan surgawi naga raksasa. Pada saat ini juga, yang seharusnya pergi adalah Anda. Kurang ajar. Beraninya kamu berbicara kepada tuan modalis seperti itu. Nenek, hari ini adalah upacara pertunanganku dengan Ye Feng. Sebaiknya orang-orang yang tidak berkepentingan, biarkan mereka mundur. Tuan Modeli, di sisi lain, menawarkan setidaknya 100 miliar sebagai hadiah pertunangan. Tapi si miskin di sampingmu ini, apa yang dia tawarkan? Ini hanya formalitas. Mengapa aku membutuhkan ini semua yang mewah? Hadiah pertunangan. Seorang tidak berguna dari lapisan masyarakat paling bawah. Kamu sebagai dewa perang satu generasi, justru merendahkan dirimu untuk mendukungnya secara finansial. Apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Bukankah itu hanya hadiah pertunangan? Saya sudah siap sejak lama. Kamu juga punya hadiah pertunangan. Sungguh lelucon. Berapa banyak gelang emas yang sudah kamu siapkan? Apakah kamu menyiapkan beberapa puluh ribu yuan? Keluarga Ding kami bukan tempat yang bisa dimasuki orang rendahan sepertimu. Bisa terlibat. Hadiah pertunanganmu yang sedikit itu hanya cocok untuk menikahi gadis desa. Pergi sekarang. Dan saya mungkin masih mengampuni hidupmu. Yi Feng, Direktur Rumah Sakit Jiwa Surga, mempersembahkan pil embun jok 9 putaran. Membantu memperpanjang umur dan meningkatkan panjang umur. Pil naga bumi badak penembus. Menyelamatkan nyawa, menyembuhkan tulang. Eliksir mata air keabadian tingkat suci. Air mancur keabadian perpanjangan umur. Teratai salju Tianshan 3000 tahun. Pil embun giok 9 putaran ini, saya dengar hanya ada satu di dunia. Pengguna dapat meningkatkan umur mereka 10 tahun. Ini adalah harta yang tak ternilai. Tersedia namun tak ternilai. Untuk dapat memperpanjang umur seseorang 10 tahun, bawa ramuan itu kemari agar aku bisa melihatnya. Ini sangat menyenangkan saya. Ini sangat menyenangkan saya. Ye Feng, barang-barang ini diberikan kepadamu oleh Jenderal Leng Kan. Ini hanya formalitas. Mengapa membuat keributan seperti ini? Tidak hanya Nyonya Tua Ding memiliki hari ini. Mereka yang datang untuk memberikan hadiah harus menerima hadiah balasan. Ya Tuhan, ini pil obat ilahi Fuling Wushol. Hanya sedikit saja bisa menghidupkan mata dan menumbuhkan daging kembali. Ini adalah hal-hal yang kami keluarga terkemuka tidak bisa dapatkan bahkan dengan uang. Cukup. Sekelompok udik. Obat semacam ini di era ini hanya tabib suci, tabib ilahi ke yang bisa memproduksinya. Bagaimana mungkin sampah seperti dia bisa memilikinya? Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa mengira sampah sebagai harta karun. Kamu Ye Feng, untuk benar-benar menggunakan obat palsu untuk menipu semua orang di pernikahan. Kemenyan. Seseorang di sini mencurigai obat Anda adalah palsu. Saya memberi Anda 3 menit untuk bergegas ke tempat kejadian. Sungguh lelucon Yi Feng. Tabib ilahi kesulit ditemukan seperti naga ilahi yang menunjukkan kepalanya tapi tidak ekornya. Tidak ada yang bisa menemukannya. Dan kau dengan satu panggilan telepon bisa memanggilnya ke sini. Itu sungguh tidak masuk akal. Yi Feng masih sangat rendah. Jenderal Ding mengadakan perjamuan pernikahan dengannya. Benar-benar membuat keluarga Ding yang terkemuka kehilangan semua kehormatannya. Ye Feng, belumkah kamu menyebabkan cukup banyak rasa malu? Sekarang keluar. Tabib ilahi telah tiba. Benar-benar tabib ilahi ke. The film was translated and narrated by M Media. Tabib ilahi te, kehadiranmu menghormati kami. Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya?
Kau punya keberanian yang luar biasa. Berani-beraninya memfitnah obatku sebagai palsu. Bagaimana mungkin obatmu palsu? Hanya saja seseorang memasukkan namamu untuk mengantarkan obat. Apakah kau merujuk pada obat yang tidak akan kujual bahkan dengan ratusan miliar, yang kau buang ke tanah? Pil embun giok 9 putaran, atau yang diminta oleh Dewa Perang berwajah dingin. Memohon padaku selama 3 hari 3 malam, dan aku masih menolak memberikannya. Pil naga bumi penembus badak. Apakah obat ini benar-benar milikmu tetua yang terhormat? Omong kosong. Tidakkah kau melihat tulisan di botol itu? Produksi klan ke dengan huruf sebesar itu. Apakah kau buta? Masing-masing dari kalian mengaku berasal dari keluarga terkemuka. Namun kenyataannya kalian semua adalah orang bodoh yang buta. Lalu bagaimana dengan pil Fuling Wushu ini? Semuanya asli. Aku tidak peduli pada mereka. Kembalikan padaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Pil ini asli. Kalau begitu perjamuan pernikahan ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Ye Feng, kamu benar-benar memikirkannya. Aku wanita tua ini selalu menyalahkanmu. Hadiah pernikahan ini. Mari kita lanjutkan. Sujud pertama. Bersujud kepada leluhur. Pergi bersujudlah kau laduka saja. Obat semacam ini di ibu kota kekaisaran hanya digunakan untuk memberi makan anjing. Ding Hongxiu, aku memberitahumu. Ayahku adalah menteri perang. Mengawasi promosi di dalam Kementerian Perang. Jika hari ini kau tidak memenuhi keinginanku, karirmu di masa depan pasti akan sangat sulit. Keluargamu, keluarga Ding, juga tidak akan berakhir baik. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Pergi sana. Aku hanya tahu Tuan Mudali adalah salah satu dari 4 klan besar ibu kota kekaisaran. Aku tidak pernah menyangka bahwa di belakangnya terdapat kekuatan yang mengejutkan. Keluarga Ding kami yang kecil tentu saja tidak mampu menyinggungnya. Kalian orang rendahan dari keluarga kecil. Cepat ambil barang anjing ini dan buang pil-pil rusak yang dia berikan padamu. Lalu berkati Jenderal Din dan aku. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Selama kau mematuhi setiap perintahku, di masa depan, kau akan menjadi anjing yang baik bagi keluarga Liku. Untuk bisa menjadi anjing keluarga Li yang terkemuka, bukankah keluarga kita akan bisa naik 1 tingkat lagi? Tuan Muda Li dan Jenderal Ding adalah pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang serasi. Bagus sekali. Nanti aku akan membawamu ke ibu kota kekaisaran dan menjadikanmu jenderal perbekalan perang untuk bertugas di. Terima kasih Tuan Muda Li. Saya berharap Tuan Muda Li dan Jenderal Ding bersatu selamanya, harmonis seperti naga dan Phoenix, dan segera memiliki banyak putra bangsawan. Sepertinya kau sudah membaca cukup banyak buku. Nanti aku akan memberimu posisi sebagai pejabat utusan Kementerian Perang. Saya berharap Tuan Muda Li dan Jenderal Ding perkawinan bahagia hari ini. Dan orang tua mendorong gerobak. Cukup. Ini bukan ibu kota kekaisaran. Ini pernikahanku. Li Yiping, aku menyarankanmu untuk menghormatiku. Baik. Memang seharusnya begitu. Aku sangat menyukai jenismu yang seperti ini. Penampilan pedas seperti cabai merah. Benar-benar layak menjadi dewi perang generasi ini. Kau benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain. Jangan khawatir selama kau menikah denganku. Aku jamin dalam setahun, kau akan naik 3 pangkat berturut-turut. Kesabaranku padamu ada batasnya. Jangan menantang batas kesabaranku. Cukup tidak cukup. Lihatlah wajahmu yang halus, seperti giok. Dan bibirmu yang merah membara seperti api yang ganas. Ditambah sosokmu yang menggoda. Aku ingin tahu bagaimana rasanya saat aku menyentuhnya. Anda mencari mati. Kau sampah. The film Beraninya was kau translated membentakku. and narrated by M Media. Di ibu kota kekaisaran, bahkan raja pun harus memberi muka pada ayahku. Perkataan keluarga Liku di seluruh dunia adalah hukum tertinggi. Kau benar-benar berani menyentuhku. Ini bukan ibu kota kekaisaran. Ini Yoncheng. Ini belum giliranmu untuk menentang semua otoritas. Baiklah, kau adalah jenderal bintang 3 wanita. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi jika kau tidak menikah denganku hari ini, jangan pernah berpikir untuk menikahi sampah ini. 3 penjaga agung. Injak semut ini sampai mati untukku. Mematuhi perintah Tuan Muda.
Ini duniaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat lari, aku di sini. Jenderal Ding adalah jenderal wanita sejati yang pernah menangkap Dewa Iblis Hitam. Siapakah ketiga pembunuh ini? Sudah berakhir. Sang jenderal disergap terakhir kali, dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Ketiga orang ini sekuat Dewa Perang. Sang jenderal dalam bahaya. Jenderal Ding Hongxiu, Anda tidak bisa melindungi Yi Feng. Kecuali Anda bersedia menjadi wanita saya. Saya mungkin akan mengampuni nyawanya. Maka saya akan membuatnya berlutut di tanah. Menyaksikan saya di kamar pengantin Anda. Melakukan sesuka hati saya dengan Anda. mimpi saja. Cepat lepaskan aku. Cepat lari, ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak bisa menang, namun Anda bersikeras untuk bertarung. Saya tidak perlu pergi. Sampah-sampah ini tidak bisa menyakitiku. Kau, Li Yiping. Kau secara terbuka memimpin orang untuk menyerang seorang jenderal bintang 3 wanita Dacia. Menurut hukum kau telah melakukan kejahatan pelancangan dan harus dibawa ke penjara untuk menunggu interogasi. Sungguh Dacia, jenderal bintang 3 wanita. Namun sayang sekali, Anda akan segera turun dari posisi jenderal. Lagi pula Anda tidak memenuhi syarat untuk menahan saya, pengawal keluarga Li. Omong kosong. Mencoba menghindari kejahatanmu. Jenderal Ding kita adalah yang terkenal. Jenderal Dewa Perang Wanita dari Dacia. Bahkan jika semua Dewa Perang Dacia mundur, Jenderal Ding kita juga akan tetap sekokoh Gunung Tai. Meskipun itu benar, namun Ding Hongxiu telah menyinggung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dewa Perang berwajah dingin dan menolak penganugerahan kehormatan. Terlebih lagi, tampaknya dia sudah benar-benar kehilangan kemampuan seni bela dirinya. Saya tidak salahkan. Jenderal Ding telah kehilangan semua kemampuan seni bela dirinya. Apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar. Keluarga Tuan Muda Li mengelola promosi dan transfer perwira. Dia tidak mungkin datang ke sini untuk menyelidiki Jenderal Ding, kan? Benar. Adapun kunjungan saya kali ini, saya di sini justru untuk menyelidiki apakah Ding Hongxiu masih layak memegang posisi jenderal. Panglima Kementerian Perang Dacia. Saya adalah Komandan Kementerian Perang Dacia. Ketika saya bertukar pukulan dengan Jenderal Ding barusan, saya sudah menemukan bahwa Jenderal Ding telah kehilangan setidaknya 0,5% dari kekuatannya. Dirinya yang sekarang, kekuatannya pada dasarnya tidak cukup untuk disebut Dewa Perang. Bagaimana dia masih bisa bertarung untuk Dacia? Tuan Muda Li mohon berbaik hati. Hongxiu adalah gadis yang sangat bekerja keras dan baik. Dia pasti bersedia menikahimu. Jika Ding Hongxiu baru saja menikahi saya, maka masalah ini mungkin masih bisa membaik. Namun sayangnya, Ding Hongxiu, saya sudah memberi Anda kesempatan barusan, tetapi Anda tidak menghargainya. Setuju saja dengan Tuan Muda Li. Kamu dan Tuan Muda Li pasti akan memiliki masa depan. Ding Hongxiu memiliki kebanggaan yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan pernah menikahi seorang bajingan. Baiklah. Maka saya mengumumkan bahwa Ding Hongxiu kurang bakat dan kebajikan, telah sepenuhnya kehilangan kemampuan seni bela dirinya, dan tidak layak menjadi seorang jenderal. Hari ini gelar dan statusnya dicabut. Dia diturunkan pangkatnya menjadi jabatan sipil, dan dia tidak akan pernah lagi melangkah ke jajaran perwira militer seumur hidupnya. Aku ingin melihat siapa yang berani menurunkannya. Prestasi militer Ding Hongxiu sangat luar biasa. Tidak dapat disangkal. Hari ini dia akan dipromosikan menjadi Jenderal Bintang 5. Anda pikir Anda bisa mempromosikannya hanya dengan mengatakannya. Anda tidak berpikir Anda adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bukan? Dan Anda ingin mempromosikannya dari bintang 3 menjadi bintang 5. Di Dacia selain ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, sama sekali tidak ada pengecualian seperti itu. Anda serangga rendahan. Anda bahkan tidak memiliki akal sehat dasar ini. Kembalilah ke rahim ibumu dan dilahirkan kembali. Sudah berakhir. Seseorang datang dari ibu kota kekaisaran dan membawa komandan bersama mereka. Jenderal Ding tidak bisa lolos dari diturunkan pangkatnya. Ini semua salah Yi Feng. Jika Yi Feng tidak ikut campur, Jenderal Ding menikahi Tuan Muda Li akan menyebabkan kenaikan pangkat yang lancar. Ini semua salahmu karena merusak penganugerahan kehormatan Jenderal Ding yang menyebabkan dia kehilangan restu ahli strategi surgawi yang mulia ilahi.
Ini mengakibatkan semua konsekuensi mengerikan hari ini. Jika ini benar-benar niat ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, maka aku sebagai jenderal wanita ini tidak ada artinya. Jenderal, Anda tidak bisa berpikir seperti itu. Yang mulia ilahi hanya tidak memahami Anda. Yi Feng, bukankah kau dan Dewa Perang berwajah dingin berhubungan baik? Mungkin dia bisa membantu Jenderal Ding. Dewa Perang berwajah dingin tidak ada di Yun Chen, salah satu dari 3 Dewa Perang Agung. Dewa Perang tanpa batas Jin ada di sini. The film Aku was memintanya datang translated dan and menganugerahkan medali narrated kepada by Ding M Hongxiu. Media. Ye Feng, kau sungguh konyol. Dewa Perang tanpa batas adalah yang paling misterius dari 3 Dewa Perang Agung. Semua orang tahu. Dia tidak pernah menangani masalah di bawah pangkat Jenderal Perang Bintang 5. Bagaimana mungkin dia datang ke sini untuk Jenderal Ding, seorang Jenderal Perang Bintang 3? Keluarga Si dan keluarga Li adalah teman turun-temurun. Apakah Anda pikir Dewa Perang Si akan peduli dengan urusan Tuan Muda Li hanya demi sampah seperti Anda? Hong Xiu, jangan keras kepala begitu. Sampah itu, dia sama sekali tidak bisa melindungimu. Jika bukan untuk dirimu sendiri, kamu juga harus mempertimbangkan fondasi keluarga Ding yang berusia seabad, agar tidak hancur dalam sekejap. Ding Hongxiu, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Sekarang juga di depan semua orang. Lepaskan pakaian Anda, lalu berlutut di hadapan saya. Menggonggong 2 kali. Dan kemudian katakan, Anda bersedia menjadi wanita saya. Maka saya akan menghentikan masalah ini. Adapun Dewa Perang tanpa batas Si Jin, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia sama sekali tidak akan menentang saya. Dewa Perang tanpa batas Si Jin tiba. Dewa Perang Si benar-benar datang. Sepertinya Jenderal Ding diselamatkan. Salam kepada Dewa Perang Si. Salam kepada Dewa Perang Sai. Bangunlah. Kakak Si, mengapa Anda di sini? Tunggu sampai saya selesai menangani masalah sepele ini. Saya akan segera mengadakan perjamuan besar dan minum beberapa gelas dengan Anda. Sepertinya mengikuti Tuan Muda Li ke ibu kota kekaisaran jelas merupakan pilihan yang tepat. Ding Hongxiu tamat hari ini. Minum beberapa gelas dengan saya. Ya, tepat sekali. Saya di sini untuk menganugerahkan medali kepada Jenderal Ding, dan Anda berani meminta saya minum. Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu adalah penganugerahan kehormatan, bukan penurunan pangkat jenderal. Ini untuk menganugerahkan kehormatan kepada Jenderal Wanita Dasia Ding Hongxiu untuk menangkap Dewa Iblis Hitam. Jasanya sangat luar biasa. Hari ini atas kehendak ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, dia secara khusus dianugerahi pangkat Jenderal Wanita Bintang 5. Dewa Perang Si Hongxiu pasti tidak akan gagal dalam misiku dan akan tetap setia kepada negara. Dia benar-benar melompat 2 pangkat. Ini adalah kejadian pertama bagi seorang Jenderal Wanita Dasia sejak berdirinya negara. Selamat Jenderal Ding. Hari ini adalah hari kebahagiaan besar Jenderal Ding. Otoritas atasan secara khusus telah memberikan izin bagi calon pengantin pria untuk menyematkan medali pada Jenderal Ding. Ini hanya memasang medali. Mengapa kamu begitu terharu? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Dan akhirnya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi telah melihatnya. Aku Ding Hongxiu tidak hidup sia-sia dalam hidup ini. Hanya saja kamu tidak mengenali yang mulia ilahi. Ding Hongxiu, seni bela dirimu benar-benar hilang. Cepat atau lambat kamu akan kehilangan kekuasaan. Aku akan segera kembali dan melapor kepada ayahku untuk memindahkanmu ke departemen tanpa wewenang nyata untuk pensiun. Tunggu saja. Hong Xiu, meskipun kita telah menyinggung keluarga Li, namun untungnya, kakakmu menikah dengan keluarga Shen, salah satu dari 4 klan besar ibu kota kekaisaran. Saya akan mencari seseorang untuk pergi ke rumah mereka dan berbicara. Untuk memohon jalan agar keluarga Li memaafkan kita. Tapi kamu harus segera bercerai sekarang. Dan memutuskan semua hubungan dengan Ye Feng itu. Aku akan menceraikan Ye Feng. Keluarga Ding memang kuat dan berpengaruh, dan juga memiliki salah satu dari 4 klan besar. Keluarga Xiang sebagai pendukung. Jenderal Ding benar-benar bijaksana. Dengan meninggalkan Yi Feng, masih ada kesempatan untuk menenangkan tuan muda keluarga Li. Ye Feng hanyalah penduduk Yunchen, seorang sampah yang bahkan tidak dianggap kelas 5. Bagaimana mungkin dia benar-benar menikahi Jenderal Ding dan langsung menjadi bangsawan? Aku akan menceraikan Ye Feng. Tapi tidak sekarang. Alasan aku Ding Hongxiu ingin menceraikan Ye Feng adalah karena hatiku milik orang lain. Aku bukan orang yang mencari kekuasaan dan pengaruh. Masalah ini sudah selesai. Tidak ada diskusi lebih lanjut yang diizinkan. Ding Hongxiu, kamu sangat ceroboh dan keras kepala. Kamu akan menyesali ini.
Yi Feng, kenapa kau belum menyingkir? Jenderal Ding sudah mengatakan, dia tidak akan menceraikanmu sementara. Itu hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak akan tunduk pada pria atau dimanipulasi oleh yang berkuasa. Aku tahu. Ding Hongxiu. Penyakitmu semakin parah. Pertama urus kegilaanmu sendiri sebelum bicara. Kamu tidak bisa menggunakan seni bela diri selama 3 hari. Jika tidak paling ringan, kamu akan kehilangan semua kemampuan seni bela dirimu. Meridianmu akan terputus sepenuhnya. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu Jenderal dia cukup berhenti bicara. The Besok film was aku akan translated mengirimkan and perjanjian narrated perceraian by kepadamu. N-Media. Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki hubungan apapun. Jangan ikut campur dalam urusanku juga. Halo. Keponakan Ye. Tubuh paman semakin melemah. Kamu sudah menikah. Jadi pernikahanmu dengan Roland. Paman Sui, halo. Aku akan pergi ke keluarga Sui. Jenderal. Jenderal, Dan belantara. Apakah pengantin ini benar-benar begitu mudah dipancing? Saya sengaja meninggalkan petunjuk. Anda benar-benar berani mengikuti. dendam karena meracuniku. Hampir merenggut reputasiku sebagai seorang jenderal. Aku pasti akan membalas dendam hari ini. Anda masih berani membalas dendam. Saya lihat Anda melemparkan diri ke pelukan kami. Anda barusan menyebabkan meridian Anda berbalik. Secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Anda hampir memusnahkan kami. Sayang sekali. Anda pikir ada 2 musuh. Tetapi kenyataannya ada 4. Sayangnya orang yang membayar nyawa Anda menginginkan Anda ditangkap hidup-hidup. Jika tidak, kami sekarang bisa merobek pakaian Anda dan mengubah pengantin ini menjadi milik kami. Aku jenderal wanita Dacia yang bermartabat, justru telah menjadi cacat, dan itu diketahui oleh semua orang. Membalikkan meridian adalah cara untuk meningkatkan kultivasi. Aku ingin membuktikan diriku. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu tidak sabar untuk binasa di sini hari ini. Benar-benar karena ulah sendiri. Benar-benar wanita yang mengkhawatirkan. Ye Feng, mengapa kamu di sini? Untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Aku tidak membutuhkanmu orang biasa saja untuk menyelamatkanku. Cepat keluar sini. Nak, Anda datang tepat pada waktunya. Kami baru saja khawatir bahwa menggoda pengantin wanita tidak cukup. Dengan Anda sang pengantin pria di sini untuk memeriahkan suasana. Kami bisa bersenang-senang lebih banyak lagi. Kami akan memotong tangan dan kaki anak ini, mengubahnya menjadi torso manusia. Lalu kami akan menelanjangi istrinya dan bermain dengannya di atas torso manusia ini. Bagaimana menurutmu? Nasib hidup dan mati dikendalikan oleh saya. Di bawah tongkat duka semua kebencian lenyap. Ini gawat. Ini adalah formasi kehilangan jiwa. Siapapun yang terjebak dalam formasi ini, pikiran dan roh mereka akan diserang, menyebabkan mereka kehilangan kendali. Ye Feng lari cepat. Apakah aku hidup atau mati tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sudah menikah denganku. Kamu adalah wanitaku. Aku bersedia melindungimu. Kamu sangat tidak kompeten. Apa yang mungkin bisa kamu selamatkan dariku? Satu-satunya cara sekarang adalah kamu melarikan diri. Tempat ini sudah menjadi perangkap tak terhindarkan yang kami siapkan. Menurutmu kemana kamu bisa lari? Formasi ini akan membuat orang kehilangan akal. Sepenuhnya mengubah mereka menjadi gila. Begitu mereka menjadi gila, mereka akan menjadi mangsa kami yang menunggu untuk disembelih. Ye Feng lari cepat. Bahkan aku tidak tahan dengan formasi ini. Jika ini terus berlanjut, kamu akan menjadi gila. Pengantin wanita saya akan membunuh pengantin pria dan kemudian mulai menyayangimu. Gila. Bagaimana jika aku kehilangan akal? Aku memang sudah gila sejak awal. Tidak. Aku adalah dewa kegilaan. Siapa sebenarnya pemburunya? Mungkinkah aku salah? Ikan.
Darah aku ingin lebih banyak darah. Ye Feng, tenang sedikit. Nah, kaulah yang membunuh 4 penjahat besar dari perhimpunan 7 pembunuh kami, dan membuat kami bertindak. Sekumpulan sampah tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi orang gila. Kematian mereka tidak patut disesali. Nah, kami adalah perhimpunan 7 pembunuh, 4 Raja Dharma besar. Jika kau pergi sekarang, kau mungkin masih mati sedikit lebih lambat. 4 Raja Dharma besar. Apakah mereka mungkin dari perhimpunan 7 pembunuh? 4 tetua agung. Begitu 4 Raja Dharma besar tiba, langit dan bumi akan hancur. Nona muda, jangan takut. Kami hanya akan membunuh suamimu. Adapun wanita itu, tentu saja dia akan disimpan di sini untuk dicemari. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa, karena kematian sudah dekat bagimu. Namun kamu tetap tidak menyadarinya. Kalian hanyalah semut, namun berani memprovokasi naga langit. Jika kamu berlutut sekarang, dan memohon padaku, aku mungkin masih mengizinkanmu untuk mati lebih cepat. Karena mulutmu sangat keras kepala, maka aku akan memotong lidahmu terlebih dahulu. Ye Feng, 4 Raja Dharma besar dan 4 penjahat besar. Pada dasarnya tidak, pada tingkat yang sama. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, hanya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi yang bisa datang dan menyelamatkan kita sekarang. Jika tidak, kita pasti tidak akan bisa melarikan diri daripada disiksa dan dibunuh oleh orang lain. Lebih baik mengakhirinya saja. Dia benar-benar mematahkan meridianku dengan satu pukulan telapak tangan. Teknik telapak tangan ini adalah keterampilan pamungkas unik dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Telapak tangan pembalik awan. Hanya orang gila. Bagaimana mungkin dia adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Kau pasti sudah pikun. Lihat aku melumpuhkanmu dengan satu pukulan tongkatku. Tidak cukup. Teriakanmu masih belum cukup keras. Meskipun membunuh adalah urusan Yama, aku akan bertindak atas namanya dan menjadi Asura. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa begitu mudah membunuh 2 Raja Dharma kami? Dia sangat muda, namun memiliki keterampilan yang begitu mendalam. Dia juga tahu dewa perang strategi surgawi. Keterampilan pamungkas unik. Mungkinkah dia benar-benar ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Bagaimana itu mungkin? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bagaimana mungkin dia orang gila? Kau pasti murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ada 2 lagi. Ye Feng, sebelum kami keluar, kami sudah menanam bubuk persatuan bahagia di udara. Sekarang istrimu sudah menyerah pada efeknya. Tidak akan memakan waktu 1 jam. Dia akan mati karena racun. Jika kau tidak ingin dia mati, maka patuhilah gunakan hidupmu untuk ditukar dengan hidupnya. Kamu punya penawarnya. Tentu saja jika kau datang ke sini untuk mati, maka aku bisa menyembuhkannya. Terlalu berisik. Apakah wanitaku membutuhkanmu? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita hanya bisa mengundang yang tak tertandingi. Tuan Ketua musuh 10.000 pria. Hanya dengan begitu kita bisa membunuh orang gila ini. Untungnya, Tuan Ketua ditangkap oleh ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dan dilemparkan ke rumah sakit jiwa. Tapi dia akan keluar hari ini. Halo. Apel. Seseorang membunuh perhimpunan 7 pembunuh, 4 penjahat besar, dan melukai parah 4 Raja Dharma besar Anda. Ini mencoba menghancurkan fondasi perhimpunan 7 pembunuhku. Saya baru saja khawatir bahwa direktur rumah sakit jiwa menyalahgunakan saya, dan saya tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan saya. Tunggu aku akan segera ke sana. Bajingan mana kali ini? Aku baru saja bersenang-senang, kecuali jika langit runtuh. Jangan ganggu aku. Ketua perhimpunan 7 pembunuh, musuh 10.000 pria bertindak secara pribadi. Kita harus membayar lebih. Apel, musuh 10.000 pria pembantai 10.000 telah muncul kembali di dunia persilatan. Bagus. Tunggu sampai aku tiba di sana. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri sampah Ye Feng itu. Kepalanya dihancurkan. Tuan muda Li, kita belum selesai. Apakah kau sudah pergi? Sayangku,
Mari kita pindah lokasi dan melanjutkan bermain. Aku ingin berdiri di atas makam sampah Yi Feng itu dan bermain-main dengan istrinya. Dan aku ingin tresome denganmu. Tidak salah lagi, ini adalah dewa pembantai Dacia, yang ketika dia muncul di ibu kota kekaisaran saat itu, menghancurkan kepala ke-3.000 pria. Dewa pembantai Dacia, musuh 10.000 pria. Ayo pergi, ada tontonan bagus. Ketua, Anda akhirnya tiba. Orang gila itu dia. Sampah, benar-benar sampah. Apa 4 Raja Dharma besar? Ubah namamu menjadi 4 anjing liar agung. Ketika aku pergi, meninggalkan perhimpunan 7 pembunuh di tanganmu. Kau benar-benar membawakan aku aib yang besar. Ketua, kami bukan sampah. Itu anak itu. Dia adalah murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Orang gila yang menakutkan itu benar-benar mengambil seorang murid. Sepertinya aku juga harus bertindak hati-hati. Anak ini tahu teknik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Teknik pamungkas telapak pembalik awan. Jadi kenapa? Jika perhimpunan 7 pembunuh, kita ingin membunuh seseorang. Bahkan jika itu Raja Langit sendiri. Selama uangnya dibayar, kami akan membunuh mereka tanpa peduli. Jika hari ini kita bahkan tidak bisa menangani orang seperti ini, bagaimana perhimpunan 7 pembunuh? Kita bisa menegakkan diri. Ayo pergi. Dia adalah ketua. Dia membunuh 4 penjahat besar kita dan 3 Raja Dharma Agung. Ketika ketua bergerak, langit dan bumi terbalik. Ketika ketua bergerak, dewa dan hantu tidak berani gentar. Aku akan menambah uang. Ambil nyawanya untukku. Lalu tinggalkan ke-4 anggota tubuhnya dan tancapkan mereka di makamnya sebagai bunga. Bubuk persatuan bahagia tidak memiliki penawar. Hanya hubungan intim yang bisa menyelesaikannya. Wanita yang merepotkan. Belalang kecil. Kau adalah belalang kecil. Sekarang, setelah ketua kita yang terhormat telah tiba, bahkan jika kau adalah murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, murid itu tidak berguna. Kami akan mengambil nyawa anjingmu sekarang. Ketua, Anda datang ke sini untuk membunuh musuh. Kenapa Anda memukul saya? Musuh 10.000 pria saat itu mampu melawan 10.000 pria sendirian. Kenapa dia sekarang terlihat seperti anjing tenggelam? Mungkinkah tinggal terlalu lama di rumah sakit jiwa? Dikenai kursi listrik, merusak otaknya. Orang ini adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh. Apa itu tidak mungkin? Ketua perhimpunan 7 pembunuh, jelas-jelas Anda. Bagaimana bisa anak ini? Kami menolak menerima ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Dia adalah direktur rumah sakit jiwa surga. Saat aku dirawat di rumah sakit, dia mendapatkan cincin suci perhimpunan 7 pembunuh. Menurut aturan perhimpunan 7 pembunuh, siapapun yang mendapatkan cincin suci adalah ketua. Anak ini pasti, saat Anda dirawat di rumah sakit, mencuri cincin suci 7 pembunuh Anda. Betapa berharga dan mulianya cincin suci 7 pembunuh. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia bukan ketua. Jadi dia pencuri. Berani mencuri dari perhimpunan 7 pembunuh. Dia benar-benar mencari mati. Cukup. Perbedaan kekuatan antara Anda dan dia sangat besar. Jangan mencari mati. Aturan perhimpunan 7 pembunuh tentu saja penting. Tetapi, ketua kita tidak bisa dipegang oleh sampah seperti itu. Kamu sekarang telah kehilangan cincin suci 7 pembunuh. Kamu tidak punya hak untuk mendikteku. Bunuh. Bunuh semua yang terlihat. Bunuh semua makhluk hidup. Raja Dharma, kamu mengabdi pada perhimpunan 7 pembunuh. Aku tahu. Direktur rumah sakit jiwa ini memiliki dendam lama terhadapku. Aku akan menghadapinya hari ini. Ketua, kamu akan selalu menjadi ketua kami. Di sini sangat menakutkan. Mari kita kembali. Kembali kenapa kembali? Pertunjukan bagusnya bahkan belum dimulai. Direktur, masalah ini semuanya dihasut oleh orang bermargali itu. Kamu sekarang adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh. Kamu tidak bisa membunuhnya. Apa yang mereka lakukan? Musuh 10.000 pria apa? Bahkan tidak sebaik sampah. Cepatlah bergerak. Apa yang kamu ragukan? Ketua musuh 10.000 pria adalah ketua terkuat perhimpunan 7 pembunuh kita. Belalang kecil seperti Yi Feng bisa dihancurkan hanya dengan 1 jari. Ketua musuh 10.000 pria berbicara kepada Yi Feng seperti ini. Pasti takut Yi Feng akan bertarung sampai mati dan menghancurkan cincin suci 7 pembunuh. Perhimpunan 7 pembunuh memang memiliki banyak aturan. Namun jika musuh 10.000 pria bergerak, anak ini Yi Feng sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Aku adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh sekarang. Perhimpunan 7 pembunuh ini tampaknya cukup berguna. Jaringan intelijen perhimpunan 7 pembunuh membentang di seluruh dunia. Terlepas dari ukuran kota, kami memiliki orang di mana-mana. Selama kamu memberi perintah, kami bersedia menawarkan layanan sederhana kami. Lalu, Meskipun 4 Raja Dharma besar memang kalah darimu, mereka tetaplah ahli yang terkenal. Mereka juga adalah milik perhimpunan 7 pembunuh. Kekuatan tempur tak tertandingi.
Jika kamu membunuh 4 Raja Dharma besar, itu akan merusak fondasi perhimpunan 7 pembunuh kita. Oleh karena itu mohon tunjukkan belas kasihan. Itu masuk akal. Terima kasih telah mengampuni kami kali ini. Di masa depan kami pasti akan menjadi pemimpin. Kamu melakukan ini. Kau menghina istriku dan mencoba membunuhku. Meskipun itu milikku sendiri. Aku harus menghukum mereka. Direktur, apa yang akan kamu lakukan? Pergi dan panggil semua saudara-saudara perhimpunan 7 pembunuhmu ke sini. Aku akan memulai pembantaian. Sangat panas. Sangat panas. Ini adalah efek dari bubuk persatuan bahagia. Bubuk persatuan bahagia. Itu adalah obat rahasia tak tertandingi 4 Raja Dharma besar. Hanya persatuan bahagia yang bisa membatalkannya. Di mana ada racun di situ pasti ada penawarnya. Meskipun tidak ada penawar, energi internal juga bisa Film was menetralkan racun. translated Kau beruntung and kali ini. narrated Jika by ada lain kali, Media. perhimpunan 7 pembunuhmu tidak perlu ada lagi. Terima kasih, Direktur. Ketua, kenapa kamu... Boleh menghabiskan uang untuk itu secara sembarangan. Setelah lelang berakhir, kembalikan kartu itu. Ye Feng, kamu cukup bagus. Kamu bahkan berhasil mendapatkan kartu hitam tanpa batas pengeluaran hanya untuk menggertak orang. Aku tidak peduli dari mana kartu milikmu ini berasal. Tapi aku memberitahumu, 50 miliar hanyalah uang receh bagiku. Barang yang benar-benar bagus. Tidak ternilai harganya bahkan jika tersedia di pasar. Cincin milikku ini berusia lebih dari 1.700 tahun. Berasal dari dinasti Jin Timur. Ini adalah cincin emas berukir dengan prasasti koin kuno. Nilainya setidaknya setara dengan 1 resor musim panas kekaisaran. Inilah keluarga yang kuat, menggunakan resor musim panas, dan 1000 keping emas untuk ditukar dengan cincin Jin Timur ini. Melihat adalah percaya. Nilai ini sungguh tak terukur. Seperti yang diharapkan dari keluarga kuat dari ibu kota kekaisaran. Cincin acak apapun bisa membeli nyawa seluruh keluargaku. Ini adalah keluarga yang benar-benar kuat. Ini benar. Kekuasaan dan kekayaan. Ye Feng, lihat dirimu. Semua yang kamu kenakan, jika digabungkan, tidaklah semahal apa yang dikenakan anjingku. Anjing itu memiliki gigi emas yang tertanam di mulutnya, namun masih berhayal untuk menjadi manusia. Hanya sebuah cincin rusak. Hanya bernilai 1 resor musim panas. Kediamanku bernilai 10 resor musim panas. Tidak. Aku tidak akan menukarnya dengan 10 resor musim panas. Kediaman macam apa itu? Ini adalah kunci Manor Jinxiu. Mungkinkah Ye Feng berbicara tentang Manor Jinxiu? Manor Jinxiu telah diwariskan selama 1000 tahun. Nilainya sebanding dengan istana kekaisaran. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ye Feng ini memiliki hubungan apapun dengan Manor Jinxiu? Itu adalah tempat di mana yang agung. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi bersemayam. Dia hanya seorang pria simpanan. Bagaimana dia bisa layak? Jika Anda ingin menukar Manor Jinxiu untuk itu, apalagi jantung samudra, bahkan Heart of the Ocean itu sendiri, Tuan kami akan dengan senang hati menyerahkannya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk membeli atau menjual Manor Jinxiu? Kunci rusak. Apa buktinya? Hanya seekor anjing penjaga. Pernahkah kamu melihat anjing penjaga yang mampu membeli atau menjual properti keluarga? Ye Feng, berhentilah bertindak sembrono. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi mempercayaimu. Membiarkanmu menjagaku di puri. Tapi kamu mengambil kuncinya dan melelangnya. Properti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Hak apa yang kamu miliki untuk menyentuhnya? Kalian semua bisa pergi dan memeriksa siapa pemilik Manor Jinxiu sebenarnya. Kami sudah tahu. Milik siapa Manor Jinxiu? Tidak peduli milik siapa, itu pasti bukan milik pemuda miskin yang tidak dikenal itu. Milik Ye Feng. Kepemilikan Manor Jinxiu. Milik Jenderal Lang Dewa Perang berwajah dingin. Itu benar-benar dewa perang dingin. Hanya dewa perang dingin yang memenuhi syarat untuk memiliki kediaman mewah tingkat atas seperti itu. Ye Feng ini benar-benar sok. Dia telah menghadapi masalah besar kali ini. Dia bahkan berani mengambil properti dewa perang berwajah dingin dan menjualnya. Dia kemungkinan akan segera mati dengan mengenaskan. Ye Feng, aku kira Manor Jinxiu ini milikmu. Aku tidak menyangka itu milik dewa perang berwajah dingin. Beraninya kamu, properti dewa perang, dan kamu berani merebutnya. Bodoh, bahwa aku menginginkan Manor Jinxiu miliknya adalah kehormatannya. Aku belum pernah mendengar lelukan konyol seperti itu. Dewa perang berwajah dingin adalah pemimpin 3 dewa perang besar Dacia. Kamu menggunakan namanya untuk bertindak tiran secara pribadi. Kau pasti bosan hidup. Pengawal, cepat buang orang bodoh yang terlalu percaya diri ini. Keluar dari sini. Berhenti menjadi pemandangan yang mengganggu di sini. Tunggu, Dewa Perang berwajah dingin mengizinkan Ye Feng untuk menggadaikan Manor Jinxiu.
Nilai perkiraannya bisa mencapai 3 triliun. Apel, bagaimana mungkin Dewa Perang berwajah dingin menggunakan Manor Jinxiu sebagai jaminan? Siapa di seluruh Yunchen yang tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat di mana Yang Agung, ahli strategi surgawi yang mulia ilahi bersemayam? Bagaimana bisa dijual hanya karena kamu bilang begitu? Benar, siapa yang tidak tahu bahwa Dewa Perang berwajah dingin adalah milik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bawahan yang paling setia. Bagaimana mungkin Dewa Perang berwajah dingin melelang Manor Jinxiu? Bukankah ini akan tidak menghormati ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Saya mendengar desas-desus bahwa Yi Feng adalah murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Mungkinkah Dewa Perang berwajah dingin melakukan ini untuk mencari muka dengan murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Desas-desus, omong kosong. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, sosok macam apa dia? Dia tidak pernah secara terbuka menerima murid. Yang disebut murid itu hanyalah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang tertentu, hanya untuk menaikkan kedudukan mereka sendiri. Tepat sekali. Aku tahu apa yang terjadi sekarang. Yi Feng, apakah kau berpikir bahwa karena ahli strategi surgawi yang mulia ilahi telah lama menghilang, kau bisa menggunakan namanya untuk menipu dan memperdaya? Nah, kau punya banyak nyali, tapi keberanianmu hanya akan mendatangkan padamu bencana besar. Kau mungkin berpikir kau adalah aktor hebat. Menilai dari situasi saat ini, sepertinya kau telah mendapatkan cukup banyak keuntungan, bukan? Tapi trik kecilmu itu hanya bisa menipu orang di tempat seperti Yunchen. Orang udik dari daerah pedesaan. Tuan Muda Li benar. Dewa Perang berwajah dingin menggadaikan Manor Jinxiu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, karena malam ini cincin hati samudra ditawar oleh Dewa Perang berwajah dingin atas nama ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi lah yang menginginkan cincin ini, dan penawaranku untuk cincin ini hari ini tidak lebih dari sekadar menciptakan suasana. Lalu, apakah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan datang malam ini? Ding Hongxiu, kau adalah istri Yi Feng. Dulu demi menyelamatkanmu, dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Mengapa kau begitu peduli dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Mungkinkah Aku Ding Hongxiu telah lama mengabdi kepada yang mulia ilahi, mengaguminya sejak lama. Ini terbuka dan jujur tidak pernah disembunyikan. Alasan aku menikahi Yi Feng juga untuk memenuhi permintaan terakhir kakakku. Dia menyelamatkanku. Aku bersedia melunasi utangnya untuknya untuk membalas kebaikan ini. Ding Hongxiu, bahkan jika kamu mengabdi kepada yang mulia ilahi, kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk menarik garis yang jelas di antara kita, kan? Baiklah, Yi Feng, tidak peduli berapa banyak skema yang kau rancang, kau tidak lebih dari seorang pria yang memakai topi hijau. Bagus, ayahku secara pribadi akan datang ke Yunchen lusa untuk menyelenggarakan gala pembiayaan terbesar. Pada saat itu, ahli strategi surgawi yang mulia ilahi juga akan hadir. Ketika saat itu tiba, kau pria ini yang memakai topi hijau, ketika kau melihat ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, jangan sampai mengompol ketakutan. Baiklah, cincin yang diinginkan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Tentu saja aku tidak bisa bercita-cita setinggi itu. Tapi untukmu, kau jatuh cinta dengan wanita ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kau harus cepat-cepat bersiap untuk pemakamanmu. Lagi pula, jika yang mulia ilahi memutuskan untuk menyelidiki, kemarahannya akan sangat besar. Siap meledak kapan saja, tinggal tunggu mati saja. Cincin ini adalah untuk Yi Feng, kamu sudah cukup gila di pelelangan. Hari ini aku secara resmi menceraikanmu. Li Yiping benar. Kamu dan aku selalu berbeda dunia, terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dilindungi oleh naga raksasa jatuh cinta pada seekor semut? Ding Hongxi, apakah kamu tertarik padanya sebagai seseorang dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, atau hanya prestise ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Apakah itu membuat perbedaan? Aku bertanya kepadamu di seluruh Dacia, siapa yang tidak mengagumi prestise ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Terlebih lagi dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Perasaannya kepadaku mungkin berbeda. Untuk tetap suci baginya, aku sangat bersedia. Jadi kamu terburu-buru untuk menceraikanku karena kamu ingin menjadi yang agung, istri ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bagaimana jika aku bisa menjadi istri ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Bukan hanya aku, tetapi seluruh klan kita akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka, berdiri di atas semua orang di Yoncheng. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita bercerai. Aku berharap Jenderal Ding berhasil mencapai keinginannya dan memanjat dahan yang tinggi. Sosok yang sangat mulia macam apa? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi itu. Yi Feng, kamu telah berulang kali meminjam prestisenya untuk menipu orang lain. Hari ini kamu bahkan mengeluarkan kunci Manor Jinxiu untuk mempermalukannya. Aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan Yuncheng. Jika tidak, konsekuensi menyinggung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi
adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Cincin yang ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, tukarkan dengan Manor Jin Xiu. Dan berhasil menawar. Sangat mungkin ditujukan untukku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Adapun Ye Feng, keberuntungannya terlalu buruk. Jika pesaingnya bukan yang mulia ilahi, mungkin aku akan lebih memperhatikannya karena perhatiannya yang cermat kepadaku. Tapi sekarang, dia dan aku pada akhirnya terpisah oleh langit dan bumi. Ditakdirkan untuk berpisah meskipun ada hubungan di antara kita. Di pelelangan, kata-kata Jenderal Ding menunjukkan bahwa Jenderal Ding sedang bersiap untuk bercerai. Ye Feng, setelah dia kehilangan Jenderal Ding, dukungannya, Ye Feng akan menjadi pria yang bahkan tidak mampu makan. Ya, pria seperti Ye Feng bahkan tidak pantas membawa sepatu Jenderal Ding. Bagaimana mungkin dia pantas menjadi mitra Jenderal Ding? Aku hanya tidak menyangka bahwa ahli strategi surgawi yang mulia ilahi benar-benar akan datang untuk menawar cincin berlian bintang samudra. Mungkinkah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi ingin menikah? Apa yang kamu tahu? Sosok hebat seperti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bahkan jika dia menikah, minimal akan menjadi seorang putri dari sebuah negara. Bagaimana mungkin dia datang ke Yuncheng kita untuk mengambil seorang istri? Pasangan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Betapa status yang sangat mulia itu. Dia setidaknya harus seorang bangsawan atau kerabat ningrat. Bagaimana mungkin itu seseorang dari tempat seperti kita? Tanah pegunungan miskin dan perairan yang keras, yang bisa kita dambakan. Jangan bicara dulu. Apakah kamu melihat mobil di kejauhan itu? Yang plat nomornya serba 8? Ya, aku melihatnya. Mobil itu milik ketua rumah lelang. Orang itu adalah kepala pelayan rumah lelang. Orang yang mereka tunggu pasti adalah Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. benar ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Pasti akan muncul hari ini. Jika kita bisa melihat ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bahkan jika hanya punggungnya, itu akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi. Apakah kamu melihatnya? Orang itu adalah ketua rumah lelang Yeo Tianhua. Rumah lelangnya tersebar di seluruh dunia. Selain menjadi seorang pengusaha, dia juga yang terbesar di Dacia, pedagang intelijen, agar seseorang membuatnya secara pribadi datang ke Yunchak untuk menyambut mereka. Itu pasti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Memang, bagaimana mungkin itu dia? Ye Feng, Bagaimana mungkin itu Ye Feng? Aku tidak salah lihat itu benar-benar Ye Feng. Dia benar-benar masuk ke mobil ketua rumah lelang. Mungkinkah dia ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? jika Ye Feng adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, maka aku adalah Kaisar Gion. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi sama sekali tidak datang hari ini. Alasan Ye Feng diterima adalah karena kali ini dia hidup terlalu mewah dari orang lain. Dia tidak sengaja menghabiskan batas kartu Jenderal Ding. Dia menghabiskan terlalu banyak. Pasti begitu. Bagaimana mungkin Ye Feng pantas diasosiasikan dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Dia hanyalah seorang pria simpanan. Hanya seorang pria yang hidup dari wanita. Baiklah, hentikan pembicaraan itu untuk sekarang. Aku berhasil menawar cukup banyak barang bagus untukmu kali ini. Aku akan datang sendiri ke rumahmu besok untuk mengantarkannya kepadamu dan meminta maaf kepada ayahmu. Tuan muda baik itu sangat perhatian darimu. Baiklah, aku akan mengambil mobil. Tunggu aku di pintu keluar. Baiklah. Bukankah ini kotak cincin rumah lelang? Siapa yang melempar barang lelang itu ke tanah? Apel Heart of the Ocean bernilai 3.000 miliar. Yang mulia, kerendahan hati Anda hari ini dalam menghormati rumah lelang saya membawa kehormatan besar bagi tempat sederhana kami. Kehormatan tertinggi ini sudah cukup bagi kami seumur hidup. Mengapa kami masih membutuhkan uang Anda? Hasil dari pembelian lelang Anda akan kami kembalikan sepenuhnya kepada Anda. Adapun Manor Jin Xiu kami juga secara alami tidak menginginkan sejengkal tanah pun. Hal-hal ini semuanya diberikan kepada Anda sebagai hadiah pertemuan. Tidak perlu. Ada beberapa ratus miliar di sini. Ambillah. Uang yang ditransfer dari rekening Ding Hongxiu. Kembalikan. Aku akan mematuhi perintah ilahi dari Yang Mulia Ilahi. Ding Hongxiu, hubungan antara kamu dan aku benar-benar terputus. Aku tidak berutang apapun padamu. Uang yang aku habiskan di pelelangan kemarin, kini semuanya telah dikembalikan. Ke rekeningku, rekening yang dibekukan, juga telah dicairkan. Jenderal ini pasti pekerjaan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dengan status setinggi itu telah membantu Anda berkali-kali. Anugerah bimbingan dan dukungan ini sungguh sulit untuk dibalas. Jenderal, Anda harus berpakaian rapi. Ketika Anda bertemu ahli strategi surgawi yang mulia ilahi besok, nyatakan perasaan Anda dengan berani. Mungkin Anda bisa bersama yang mulia ilahi dan memiliki kesempatan untuk bersama. Beritahu semua orang bahwa aku telah menceraikan Ye Feng. Tidak ada keterikatan emosional. Selain itu, aku selalu
menjaga diriku tetap suci untuk yang mulia ilahi. Aku tidak memiliki keintiman fisik dengan Ye Feng. Ye Feng, aku telah melakukan semua yang aku bisa untukmu. Tentu saja, jenderal kita ditakdirkan untuk menjadi sosok hebat istri dari yang mulia ilahi. Seseorang seperti Ye Feng yang membutuhkan bantuan Anda hanya untuk menggesek kartu saat keluar. Secara alami tidak pantas untuk Anda. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi membantuku adalah mendorongku untuk tidak bermalas-malasan dan berlatih seni bela diri dengan rajin. Adapun hal-hal lain, itu tergantung takdir. Namun karena kita akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu yang mulia ilahi, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Sudahkah Anda mendengar bahwa Jenderal Deng mencampakkan Ye Feng? Mereka bercerai. Ibu, ini sudah diduga. Ye Feng hanyalah seorang rendahan yang hidup dari wanita. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Dewi Perang Wanita Termuda? Jenderal Deng, Karena mereka bercerai. Maka masalah Ruolan. pernikahan Roland juga sudah diputuskan. Pernikahannya besok. Ibu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahi Ye Feng. Si tidak berguna itu. Ruolan, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagaimanapun juga, Ye Feng memang menyelamatkan nyawa ayam. Jika bukan karena masalah di pesta pertunangan Jenderal Deng dengan hadiah yang dia berikan, bagaimana mungkin ayah bisa diracuni? Lagi pula tabib ilahi datang untuk mengobatimu karena mereka yang menyebabkan masalah duluan. Bahkan mundur 10.000 langkah. Dia menyelamatkanmu. Aku sangat berterima kasih padanya. Tapi ini dan pernikahanku sama sekali tidak bisa dicampur adukan. Ye Feng sama sekali tidak pantas untukku. Benar, Ye Feng dia adalah seorang pria yang tidak punya apa-apa, tidak berguna. Bagaimana dia bisa layak untuk putriku? Ibu, karena ibu sangat meremehkan Ye Feng. Lalu mengapa ibu menyuruhku menikah dengannya besok? Mama bilang kamu akan menikah dengan Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai, yaitu Tuan Muda Bai. Melihat waktu, dia seharusnya segera tiba. Sama sekali tidak. Bai Shuai pandai bicara dan licik. Sangat licik. Jika putri kita menikah dengannya, dia tidak akan bahagia. Lancar berbicara dan pandai merayu. Sangat licik. Anda pasti sakit parah. Betapa mulia dan terhormatnya Tuan Muda Bai. Agar putri kami bisa menikah dengannya. Itu adalah suatu kehormatan. Bajingan yang benar-benar tercela. Yaitu Ye Feng. Apa yang dia miliki? Apa yang bisa dia berikan kepada Roland? Selain gaji bulanan yang sedikit itu, apa gunanya dia? Ibu ayah sedang tidak enak badan. Jadi jangan memprovokasikannya lagi. Aku tidak memprovokasinya. Dia masih duduk di sana menyuruhmu untuk menikahi Ye Feng. Ye Feng hanyalah sampah. Lihatlah Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai menggunakan koneksi yang kuat dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan cincin berlian Heart of the Ocean. Membelinya dari Yang Mulia Dewa untuk diberikan kepada Roland kita sebagai cincin pernikahan. Ketulusan seperti itu, mungkinkah Ye Feng memilikinya? Dengar, seseorang datang. Pasti Tuan Muda Bai. Bai, Ye Feng kau sampah. Berani datang ke keluarga Shui. Bukan urusanmu. Aku datang untuk memeriksa kondisi Paman Sui. Keponakan Ye, paman baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatianmu. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Kemarilah, duduklah. Ibu, apakah ibu berbicara tentang lelang kemarin? Di mana ahli strategi surgawi yang mulia ilahi menggunakan Manner Jin Xiu sebagai jaminan untuk menawar cincin berlian Heart of the Ocean? Aku membuang cincin itu sejak lama. Apa yang terjadi sekarang? Ya, itu yang itu. Cincin ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, Bai Shuai, mendapatkannya melalui koneksi. Itu adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Sebuah keberadaan tertinggi di atas puluhan ribu orang. Dibandingkan dengan jenderal dan komandan lain di militer, dia bahkan lebih mulia. Bagaimana dia bisa melakukannya? Fondasi keluarga Bai adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan sedalam itu. Nanti ketika Tuan Muda Bai tiba, biarkan dia menjelaskannya padamu. Tuan Muda Bai sudah tiba. Cepat duduklah. Duduk, cepat. Ayo duduk. Roland, aku berikan ini padamu. Ye Feng, mengapa kamu di sini? Cincin ini, kamu mendapatkannya melalui koneksi. Benar sekali, cincin ini adalah yang kamu pikirkan keras kemarin. Heart of the Ocean yang tidak bisa kamu dapatkan. Namun hari ini cincin itu ada di tanganku. Hari ini aku akan menggunakan ini. Cincin berlian $3.000 untuk melamar wanita yang kucintai. Roland, aku datang ke sini hari ini untuk melamarmu. Menikahlah denganku. Apakah ini benar-benar cincin berlian Heart of the Ocean? Cincin yang begitu berharga. Bagaimana kau mendapatkannya? Dia mungkin memungutnya dari tanah. Ye Feng, kau sampan. Aku tahu kamu hanya cemburu. Tolong singkirkan KI cemburut ANMU. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Apa yang aku katakan, kamu tahu dengan jelas. Ye Feng, apakah kamu menyiratkan bahwa aku memungut cincin berlian 3.000 dari tanah? Jika benar ada keberuntungan sebesar itu, mengapa aku repot-repot menjalankan perusahaan? Aku akan keluar setiap hari dan memungut uang bukan? Ye Feng, kau tidak berguna dan berpandangan sempit. Aku bisa memaafkanmu untuk itu. Tapi hal-hal yang tidak bisa kau capai, bagaimana kamu bisa berasumsi
Tuan Muda Bai tidak bisa mencapainya. Jika kamu tidak bisa mengenali perbedaan antara kamu dan Tuan Muda Bai, maka kamu akan menjadi biasa-biasa saja sepanjang sisa hidupmu. Tepat sekali. Ini adalah masalah untuk kalangan atas. Apa yang kau pahami tentang itu, Yi Feng? Barang-barang yang kamu beli di pelelangan. Jenderal Ding yang membayarnya untukmu. Jika kamu punya kemampuan, gunakan uangmu sendiri untuk membelikannya barang. Mungkin saat itu, dia mungkin masih mengasihanimu dan tidak akan membuangmu sebersih mengibaskan kutu busuk. Sui Ruolan, kamu benar-benar bodoh, naif, dan benar-benar konyol. Keponakan Ye, Suhai kali ini memang telah mencurahkan hatinya untuk ini. Dia menggunakan separuh kekayaan keluarganya untuk membelikan cincin untuk putriku. Meskipun uangnya dihabiskan dengan cara yang agak tidak pantas, niatnya tulus. Aku tidak punya pilihan selain menikahkan Roland dengan Suhai. Mengharapkan kebahagiaan putriku adalah hal yang wajar. Aku harap paman bisa memahamiku. Aku mengerti. Aku juga harus memberimu pengingat. Bai Suhai sangat licik dan menyimpan niat buruk. Paman Sui, kamu harus sangat berhati-hati. Yi Feng, kamu tidak berguna dan caramu mengejek orang lain benar-benar menggelikan. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi dan aku memintamu berhentilah menggunakan alasan mengobati ayahku penyakit untuk mendekatiku lagi. Mendekatimu? Mengapa aku perlu mendekatimu? Baiklah, aku akan pergi. Tapi setelah besok, Sui Ruolan, aku harap kamu tidak berlutut dan memohon padaku. Kenapa kau tidak memberitahu kami apa yang kau miliki dan menyuruh kami berlutut dan memohon padamu? Kau harus cepat pulang dan buang air kecil. Dan lihatlah penampilan menyedihkanmu. Ye Feng, tidak buruk bagi seorang pria untuk kurang kemampuan. Tetapi kurang kemampuan dan masih mengejek orang lain. Itu benar-benar harga diri yang murahan. Aku khawatir kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu di dasar masyarakat, berjuang untuk bertahan hidup. Besok ayah Tuan Mudali akan mengadakan perjamuan yang akan segera dimulai. Kamu telah menyinggung Tuan Mudali. Jika kamu tidak ingin mati tanpa mayat yang utuh, maka pergilah sejauh mungkin. Orang tak tahu malu, benar-benar munafik. Lihatlah tingkah lakunya. Yi Fengxi, bodoh yang terlalu percaya diri ini. Tuan Muda Bai menasihatinya dengan ramah. Namun dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tuan Muda Bai, mari kita abaikan dia. Cincin berharga ini, bagaimana tepatnya kamu mendapatkannya? Kamu juga melihatnya kemarin. Yao Tianhua datang secara pribadi, tetapi bahkan tidak bisa bertemu dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Status ahli strategi surgawi yang mulia ilahi Jati cincin ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita hormati. Cincin ini dibeli oleh bawahan Dewa Perang berwajah dingin. Mereka ingin menggunakan cincin ini untuk mencari muka dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Tapi siapa ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Dia sama sekali tidak menerima suap. Oleh karena itu cincin ini kehilangan tujuannya. Kebetulan paman kandungku, ipar dari keponakan tertua, memiliki beberapa koneksi dengan Dewa Perang berwajah dingin. Aku membayar harga yang lebih tinggi dan membelinya kembali. Lalu berapa banyak uang yang kamu keluarkan? Tidak mahal. Tidak mahal, hanya setengah dari aset perusahaan real estate keluarga Bai. Aku hanya membungkuk dan dengan santai memungut sebuah harta, menggunakannya untuk menipumu. Bukankah itu mudah? Masyarakat kelas atas tentu saja tidak menganggap jumlah uang sekecil ini sebagai uang. Dibuang pun, mereka tak akan menginginkannya lagi. Kenapa tidak sekalian memberi hadiah? Menikahi Shui Ruolan hanya dengan satu cincin dan aset keluarga Shui. Bukankah semuanya akan digabungkan di bawah nama keluarga Baiku? Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ruolan, di mana uang seorang pria berada, hatinya juga ada di sana. Aku berbeda dari Ye Feng, orang yang hanya tahu membual dan tidak melakukan hal serius apapun. Aku benar-benar ingin menikahimu. Aku ingin memberimu semua romansa terbaik di dunia ini. Tuan Muda Bai, kamu benar-benar setia kepadaku. Aku terima. Suhai anak ini juga sangat berbakti. Jika kalian akan menikah, maka menikahlah. Pergi daftarkan pernikahan besok. Benar, Bukan besok. benar. Hal-hal yang harus dilakukan hari ini, bagaimana bisa ditunda sampai besok? Aku akan pergi mengambil buku registrasi keluarga sekarang juga. Kalian berdua harus pergi mendaftarkan pernikahan kalian segera. Mari kita The jadikan film was lusa. translated Besok ahli strategi and surgawi yang mulia narrated by ilahi M-Media. akan secara resmi tampil. Semua jalan di sepanjang rute akan dibatasi. Tidak akan nyaman untuk keluar. Kalau begitu, besok kita akan bisa melihat wajah agung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Aku ingin tahu apakah kita memiliki keberuntungan untuk bisa menghadiri perjamuan agung yang diselenggarakan oleh yang mulia ilahi. Lihat, beginilah menantu yang pantas terlihat dibandingkan dengan Mu Yifeng. Benar-benar jauh berbeda. Yang satu adalah naga sejati dari 9 langit, sementara yang lain hanyalah ikan laut di lumpur. Benar, awalnya dengan pengaruh keluarga Baiku, mendapatkan 4 undangan tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, setengah dari aset grup Bai ditukar hanya untuk senyuman Rolar. Sekarang aku khawatir pengaruh kita tidak cukup. Ini, Sekarang kita semua adalah satu keluarga. Mulai sekarang keluarga Shui kita dan perusahaan keluarga Bai kalian akan dianggap satu perusahaan. Dengan kekuatan gabungan kedua keluarga kita, 4 undangan sudah lebih dari cukup. benar. Terima kasih ayah mertua. Yang mulia ilahi, penyakitmu semakin parah.
Kau harus segera berhubungan intim dengan wanita Hin terakhir, Ding Hongxiu ini dan Sui Ruolan. Mana yang kau pilih? Ding Hongxiu mengumumkan perceraiannya dengan Yang Mulia Ilahi. Sui Ruolan mengumumkan akan menikah dengan Bai Shuohai lusa. Kedua wanita ini, yang satu serakah akan kesombongan, bertindak seperti orang picik. Yang lain menganggap dirinya mulia, memandang rendah orang lain. Keduanya sangat jauh dari Yang Mulia Ilahi. Dunia yang berbeda. Menurut pendapatku, tak satu pun dari mereka layak bagi Yang Mulia Ilahi. Aku tahu mereka tidak layak, tapi konstitusi fisik mereka bisa menyelamatkan nyawa Yang Mulia Ilahi. Jika tidak, aku akan mengikat mereka dan membawa mereka ke sini. Lang Shen, jaga bicaramu. Kamu harus menjaga sikap seorang dewa perang, bukan bandit dari gunung. Aku adalah Bawahanmu hanya... ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi. Mereka pasti akan menunjukkan wajah yang berbeda. Lalu, apakah Yang Mulia Ilahi bermaksud? Untuk tetap tak bergerak seperti gunung, dan menunggu serta melihat bagaimana perkembangannya. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh Li Shengming, kepala keluarga Li dari 10 keluarga besar ibu kota, untuk menjamu dengan hangat. Ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi. Kamu sebelumnya menyinggung keluarga Li. Kamu secara keliru mengaku sebagai murid Yang Mulia Ilahi untuk menipu orang di mana-mana. Jika kamu datang hari ini, kamu pasti akan mati. Pasangan sehari kebaikan 100 hari. Kita pernah menjadi suami istri. Ambil uang ini, pergi ke kota kecil, dan hiduplah dengan baik. Inilah akhir yang pantas untuk seseorang sekali bermu. Justru karena keluarga Li menyinggungku, aku harus berada di sini hari ini. Ye Feng, apakah kamu masih tidak memahami situasinya? Hierarki jelas terdefinisi di dunia ini. Atas dasar apa, kamu mengklaim bahwa patriark keluarga Li menyinggungmu? Kamu memulai provokasi berkali-kali. Ini tidak lebih dari memukul batu dengan telur, dan pada dasarnya tidak mengubah apapun. Intervensiku atas namamu juga salah. Sangat salah. Apa status dan posisimu untuk campur tangan atas namaku? Di mataku, itu hanyalah melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Aku mengerti, karena kamu dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Maka apapun yang aku pilih untuk lakukan, bukan urusanmu. Aku bersyukur bahwa kamu sebelumnya menyelamatkanku di perhimpunan 7 pembunuh. Namun pada akhirnya, yang memungkinkan kita berdua bertahan hidup adalah ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi. Kamu pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dunia ini, atau untuk mengubah kekuatan dan statusmu. Ye Feng, hidup seseorang begitu panjang. Mengapa bersikeras dengan cara ini? Aku menasihatimu untuk bersikap masuk akal. Ambil uangnya dan cepatlah melarikan diri. Melarikan diri. Aku Ye Feng sepanjang hidupku tidak pernah lebih rendah dari orang lain. Tidak peduli siapa yang aku hadapi. Aku tidak pernah mempertimbangkan untuk sekadar melarikan diri. Ye Feng, aku mendengar apa yang kamu maksudkan. Aku menasihatimu untuk tenang. Kamu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki pengaruh. Kamu hanya memanfaatkan status keluargaku dan prestis ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi untuk merasakan sedikit sensasi kekuasaan. Namun pada akhirnya itu adalah bulan di cermin dan bunga di air. Semuanya adalah ilusi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu sendiri. Kau pikir mengandalkan yang tak berdaya akan membantu, memungkinkanmu untuk menantang patriark keluarga Li. Maka aku harus mengatakan, kamu tidak akan bisa berjalan keluar dari pintu ini hidup-hidup hari ini. Kekuasaan dan pengaruh. Ding Hongxiu, nenek moyang kita 8 generasi ke belakang dan seterusnya. Mereka semua adalah petani, membelakangi langit, yang disebut 10 keluarga bangsawan besar. Awalnya tidak lebih dari orang biasa yang bergerak di bidang perdagangan. Siapa yang mendiri mereka? Kekuasaan dan pengaruh yang superior. Dan siapa yang mengizinkan kelompok orang ini bertindak sembrono dan melanggar hukum? Itu kamu. Kalian kelompok penjilat, pengecut parasit militer. Kekuatan. Kamu pada dasarnya tidak memahami. Apa itu kekuatan? Sosok kecil sepertimu. Kamu pada dasarnya tidak memahami. Apa itu kekuatan sejati? Atau apa itu kekuatan dan pengaruh sejati? Mengapa kamu tidak pernah merenungkan dirimu sendiri? Dan mempertimbangkan bahwa kamu tidak cukup rajin? Di mataku, perkataanmu ini dan perbuatanmu ini hanyalah upaya untuk mengagungkan. Ini hanya membuatku merasa bahwa kamu bahkan lebih konyol dan bahkan lebih tercela. Orang yang seharusnya merenung adalah dirimu sendiri, Ding Hongxiu. Pada perjamuan hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa arti penyesalan. Aku juga akan membuatmu mengerti bahwa yang disebut kekuasaan dan uang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sendiri. Ketergantungan terbesar bagi siapapun tidak dapat melampaui hati orang yang kuat itu, yang menolak menyerah pada kekuatan apapun. Ye Feng, kamu... Ye Feng, aku tidak menyangka kau benar-benar berani menghadiri perjamuan ini. Aku kira kau akan seperti anjing liar yang sudah lama melarikan diri. Baiklah, kau punya nyali. Apakah kau pikir kau sangat hebat dan heroik? Baiklah, aku menghormatimu. Aku tidak menyangka Ye Feng benar-benar datang ke perjamuan. Aku baru saja melihatnya di pintu masuk, berbicara dengan Jenderal Ding. Mungkin dia tanpa malu-malu meminta undangan kepada Jenderal Ding hanya untuk masuk. Seorang rendahan yang hina. Mengapa dia ada di setiap perjamuan? Dia jelas seorang gila. Alih-alih tinggal dengan benar di rumah sakit,
Dia keluar setiap hari, menyebarkan rumor dan menipu orang. Namun kali ini Tuan Muda Li berbeda dengan Jenderal Ding. Ye Feng berulang kali merusak jamuan Jenderal Ding. Jenderal Ding mempertimbangkan kehormatan kontrak pernikahan, membiarkannya begitu saja. Tapi kali ini Tuan Muda Li akan berbeda. Hari ini dia pasti akan membuat Ye Feng hancur lebur. Akan lebih baik lagi jika dia hancur total. Sekarang ketika aku melihat Ye Feng, aku merasa jijik dengan orang miskin sepertinya. Pada perhimpunan 7 pembunuh, kau menyamar sebagai murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dan mencoba melecehkanku. Jenderal wanita Dacia, pada lelang kemarin lusa, kau kembali menyamar sebagai pemilik Manor Jinxiu, mencoba menjual Manor Jinxiu. Kau pasti tidak berpikir bahwa setelah menyebabkan semua masalah ini, kau akan tetap aman dan sehat bukan? Orang ini memiliki keberanian yang luar biasa. Aku tidak menyangka ada yang berani memprovokasi yang mulia ilahi seperti ini. Apakah dia sakit jiwa? Benar sekali, dia orang gila, tapi menjadi sakit jiwa. Tidak memberinya token pembebasan hukuman mati. Hari ini ayahku mengadakan perjamuan. Prioritas utama adalah menyingkirkan sampah. Tumor, Ye Feng, Tuan Muda Li, Anda hanya menyingkirkan ancaman bagi rakyat. Kau berani menyentuhku. Ye Feng, kau masih memiliki ekspresi bodoh seseorang yang menghadapi bencana, namun tetap tidak menyadarinya. Aku tahu kau adalah petarung yang cakap, tapi apa gunanya menjadi petarung yang cakap? Karena ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan datang hari ini. Mereka semua datang dari ibu kota kekaisaran. Mereka adalah prajurit paling elit keluarga Li. Kau sama sekali tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri, apapun situasinya, siapapun yang kuhadapi, aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Baiklah, kalau begitu, aku harap kau masih mengatakan itu nanti. Penjaga. Ye Feng masih berbicara keras bahkan sekarang. Selain membuat klaim liar, pada akhirnya, dia hanyalah seorang sampah tingkat bawah yang sejati. Jika orang seperti ini mati, dunia akan sedikit lebih bersih. Rualan benar. Untuk orang seperti dia, semakin cepat mereka mati semakin baik. Tuan Muda Li, Anda benar-benar bijaksana dan perkasa. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Ye Feng hanya memiliki hidup yang tidak berharga. Jika dia bisa mati di tempat yang mulia seperti itu berarti kuburan leluhurnya berasap dengan keberuntungan. Jenderal Ding, sepertinya Ye Feng hari ini ditakdirkan untuk mati di sini. Aku harap kau tidak akan berhati lembut dan menyelamatkannya. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sulit untuk berunding dengan orang malang yang ditakdirkan. Bodhisattva tidak menyelamatkan mereka yang tidak memiliki afinitas. Mengenai Ye Feng, aku telah memenuhi semua kewajibanku. Setelah dia meninggal, aku akan memilih tempat pemakaman yang baik dan memberikan penghormatan selama festival dan hari libur. Itu akan dihitung sebagai membalas budi yang dia tunjukkan padaku. Bawa barangnya ke sini. Ye Feng, kau orang gila. Benda ini, kau pasti sangat akrab dengannya bukan? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati perlahan. Di kursi terapi listrik ini, tidak akan lama. Sebelum kau menjadi inkontinensia, lalu berbusa di mulut. Setelah kau mati, kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh Yunchen. Baiklah lakukan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Ayah akhirnya tiba. Baru saja seorang yang jahat dan keji, pasien psikiatri, tiba-tiba menyelinap masuk. Saya baru saja akan menanganinya. Lihat, ini adalah peralatan baru yang saya temukan. Ini dapat memperbesar rasa sakit seseorang 10 kali lipat. Saya ingin dia merasakan hal itu dengan baik. Saya ingin melenyapkan ancaman ini demi rakyat, untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Ayah, mengapa ayah memukul saya? Ini semua karena saya gagal membesarkanmu dengan benar. Membiarkanmu menyia-nyiakan hari-harimu, sombong dan angkuh. Hari ini, kamu telah membuat kesalahan besar. Dan fondasi keluarga Li kita yang berusia seabad akan hancur dalam semalam. Fondasi berusia seabad apa? Hancur dalam semalam. Dia hanyalah orang gila. Tidak masalah memukulinya. Bahkan, jika saya membunuhnya, apa bedanya? Ayah, apakah ayah sudah benar-benar pikun? Berbicara omong kosong di sini. Anak durhaka. Kamu anak durhaka. Fondasi keluarga Li kita yang berusia seabad sebenarnya hancur oleh tanganmu, kamu anak durhaka. Saya akan memukulmu sampai mati. Kamu sampah. Tuan, tolong berhenti memukulnya. Tuan mohon tenang. Tuan Muda tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin caranya agak kasar, tapi niatnya tentu saja baik. Tuan mohon jaga kesehatan Anda. Tuan Muda adalah putra Anda bagaimanapun juga. Tidak baik jika Anda melukainya parah. Bagaimana jika saya melukainya parah? Hari ini saya berharap bisa memukulinya sampai mati. Membunuh tidak perlu, karena putramu menyiapkan instrumen dan alat penyiksaan ini. Mengapa tidak biarkan dia menggunakannya di depan umum sekali? Bahkan jika ayah saya sudah pikun, bukan giliranmu untuk bertindak semena-mena. Saya akan mengurusmu sekarang juga. Diam, kamu anak durhaka. Ini adalah kesalahan Li karena gagal mendisiplinkannya dengan ketat. Yang mulia ilahi, kami akan melanjutkan sesuai instruksi Anda. Apa? Yang mulia ilahi. Ayah, ini, yang mulia ilahi apa? Di seluruh Dacia, apakah benar ada yang mulia ilahi kedua? Apakah ayah mengatakan, Ye Feng adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Kamu anak durhaka. Kematian sudah dekat, dan kamu masih tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Ayah, apakah ayah berhalusinasi? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi
ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dia hanyalah seorang, bukan siapa-siapa. Yi Feng adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Jika Yi Feng benar-benar adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, Jenderal, bukankah seharusnya kau menceraikannya? Li Xingming sudah tua, tidak dapat dihindari barang berwajah dingin secara pribadi, berdiri di hadapanku, dan mengakui bahwa dia adalah yang mulia ilahi. Baru saat itulah aku akan mempercayainya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanya orang gila. Dia sengaja melakukan operasi plastik untuk terlihat agak mirip dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, agar dia bisa menipu orang-orang. Tapi dia hanyalah orang gila sejati. Dia sama sekali tidak mungkin ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Tepat sekali. Cincin di tanganku ini awalnya dibeli oleh yang mulia ilahi di pelelangan, tapi kemudian Tuan Muda B mendapatkannya. Jika dia adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, mengapa dia bersaing denganku untuk mendapatkan cincin itu? Sui Ruolan, cincin ini awalnya kubeli untuk diberikan kepada Ding Hongxiu, tapi kemudian aku memutuskan Ding Hongxiu tidak layak dan melemparkannya ke tanah. Kau memperlakukan cincin ini sebagai harta yang tak ternilai, tapi di mataku itu hanya sampah. Karena kau telah melihat yang mulia ini, mengapa kau tidak berlutut? Saya belum melihat yang mulia ilahi selama 3 tahun. Bahkan saat itu hanyalah sekilas pandang. Ditambah lagi penglihatan saya sekarang memburuk. Mungkin saya salah sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun hanya 3 dewa perang besar yang diizinkan bertemu yang mulia ilahi secara langsung. Benar ayam, sampah ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Hal-hal seperti ini hanya dapat dikonfirmasi oleh dewa perang berwajah dingin. Jika Anda bertanya kepada saya, orang ini sama sekali bukan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kepura-puraannya menjadi tinggi dan perkasa hanyalah untuk membuat kita menderita. Penipuan. Tepat sekali. Aku bisa membuktikan. Dia sama sekali bukan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Sampah ini tahu bahwa jenderal kita sudah lama mengagumi ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dan karena dia tergila-gila pada jenderal kita, dia dengan susah payah mengatur seluruh pertunjukan besar ini. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan perhatian jenderal kita, berharap untuk menjadi pengganti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, dan memenangkan hati jenderal kita. Ye Feng, kamu telah merencanakan dengan sangat cermat, terus-menerus muncul di tempat-tempat di mana ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan muncul. Satu-satunya tujuanmu adalah untuk mendapatkanku. Namun tindakanmu membuatku muak. Palsu tetap palsu, itu tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Aku hanya meminta agar kamu bersikap dengan benar, karena dengan cara ini, di hatiku, kamu tidak lebih dari badut yang tidak berarti. Itu sama sekali tidak bisa nyata. Yi Feng, kamu menghina berlianku, dan kamu menghina cinta. Namun kamu tidak punya uang. Hanyalah seekor cacing di dasar masyarakat. Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan hidupku? Yi Feng, Anda berakting dengan sangat baik. Bahkan Tuan Muda Li percaya Anda. Kami hampir percaya Anda juga. Namun, Anda akhirnya membuat satu kesalahan dalam rencana teliti Anda. Hari ini ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan tiba secara pribadi. Setelah Anda menyaksikan keagungan sejati yang mulia ilahi, Anda pasti akan menunjukkan jati diri Anda. Maka saya akan melihat bagaimana Anda lolos dari kekuatan yang mulia ilahi. Dewa perang berwajah dingin tiba. Kami dengan hormat menyambut dewa perang. Dewa perang berwajah dingin Langshen memberi hormat kepada ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kavaleri hitam wilayah utara bersujud di hadapan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bangunlah. Terima kasih yang mulia ilahi. Dia benar-benar yang mulia ilahi. Yang mulia ilahi. Mata tua hamba ini redup. Saya buta dan bodoh. Berani meragukan identitas yang mulia ilahi. Hamba ini salah. Ye Feng sebenarnya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Aku benar-benar menyinggung. Yang mulia ilahi. Yang mulia ilahi. Ampuni hidupku. Ampun. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Beraninya saya mencuri wanita Anda. Ini semua salah Sui Ruolan. Wanita ini. Dia merayuku. Dialah yang merayuku. Kamu tidak tahu malu dan vulgar. Cincin yang mulia ilahi. Dan kamu berani mengambilnya. Dan bahkan menggunakannya untuk melamarku. Kamu hanya melihat bahwa aku masih muda dan naif. Itulah mengapa kamu terus menipuku. Jika saat itu aku menerima lamaran Yi Feng, maka sekarang, bukankah aku akan menjadi istri yang mulia ilahi? Astaga, apa sebenarnya yang aku lewatkan? Yi Feng, lihat suamiku biasanya memperlakukanmu cukup baik, bukankah begitu? Dan Roland, dia belum menikah dengan orang bermarga baik itu. Dia masih perawan. Kau nikahi dia, aku jamin kau. Mulai sekarang, dia akan melayani Anda dengan tekun. Tuan yang mulia ilahi di atas, aku mohon padamu di atas berikan aku sebuah kesempatan untuk menebus dosa. Aku bersedia melayanimu dengan setia sampai akhir hayatku. Ya, saya mohon, berikan dia kesempatan. Yang mulia ilahi, aku mohon padamu. Sudah terlambat. Terlambat, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, putriku pasti sudah menjadi istri yang mulia ilahi. Aku akan memukulmu sampai mati. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir.
Jenderal, Jenderal Anda juga harus berlutut. Ye Feng, kamu sebenarnya adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dan aku secara pribadi menghancurkan kemungkinan dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kamu menyelamatkanku berkali-kali. Wanita yang tidak setia dan tidak benar. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Jika aku benar-benar bisa merasakan setiap kebaikan kecilmu kepadaku, aku pasti sudah menyadari bahwa itu selalu dirimu. Kaulah yang melindungiku. Yang mulia ilahi, Hong Xiu pantas mati. Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Tapi aku gagal menyadari bahwa kau berada tepat di sampingku. Sebenarnya semua yang kukatakan padamu adalah dikatakan karena marah. Yang kucintai pada dasarnya bukanlah kekuatan dan statusmu. Itu karena kau menyelamatkanku berkali-kali. Sehingga aku mengembangkan kasih sayang padamu. Tapi mengatakan semua ini sekarang sudah terlambat. Aku bersedia membalasmu dengan kematianku. Jenderal. Hubungan yang tidak beruntung. Ding Hongxiu.